Beberapa hari kemudian, di sebuah ruangan rahasia, Hualing dan Limuran duduk berhadapan. Mata Hualing penuh cinta, sementara Limuran memasang ekspresi kaku. Hualing melirik Limuran dengan mata indahnya dan berkata dengan nada kesal, "Aku meminta rekan Daoisli untuk menemaniku selama beberapa hari, tetapi rekan Daoisli hanya mengirimkan klon yang berubah dari serangga. Dia benar-benar tidak mengerti romansa." Limuran berkata dengan kaku, "Rekan Taois Hua, kau bercanda. Dengan para kultivator dari alam roh dan alam ibel berkumpul, aku khawatir beberapa makhluk yang sangat kuat akan muncul. Rekan Taois Hua pasti sangat sibuk, jadi bagaimana mungkin dia punya waktu luang untuk membicarakan masalah pribadi?" Hualing berkata, "Saudara Li, kau tidak sedang menakut-nakutiku, kan? Di dua alam roh dan ibel, tingkat kultivasi tertinggi hanyalah tahap Mahayana akhir, setingkat denganku. Jika seseorang bisa berkultivasi hingga tahap penyeberangan kesengsaraan, mereka pasti sudah melampaui kesengsaraan dan menjadi abadi. Mengapa mereka harus tinggal di alam rendah ini dengan sumber daya yang begitu sedikit?" Limuran berkata, "Saya tidak bisa berkomentar banyak, tetapi sebelumnya saya telah memberitahu rekan Daois Hua tentang kemunculan Kiroh Guntur Emas di benua Suening. Saya yakin rekan Daois Hua telah menerima konfirmasi dari kultivator lain, yang membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar." Hualing berkata, "Saya sudah bertanya. Apa yang dijelaskan rekan Daoisli memang terjadi, tetapi para kultivator benua Suening tidak menyadari hubungannya dengan apa yang disebut makhluk abadi. Saya juga membahas hal ini dengan Raja Roh Agung dari klan Bingling di benua Suening. Beliau mengatakan kemungkinan besar itu adalah pertempuran antara para kultivator kuat di alam abadi, dan sebuah petir emas menyambar alam ini, menyebabkan sejumlah kecil energi abadi keluar. Raja Roh Agung dari klan Bingling sangat murah hati. Beliau mengira saya menanyakan hal ini untuk mendapatkan energi abadi, jadi beliau justru memberi saya seutas benang." Limuran berkata, "Apa yang dikatakan Raja Roh Agung klan Roh Es memang masuk akal. Dia hanya tidak mengenali asal guntur emas itu. Kudengar itu adalah guntur surgawi, yang juga dikenal sebagai guntur para dewa. Guntur semacam ini hanya muncul ketika sosok dari alam dewa berkelana ke alam bawah dalam wujud abadi mereka. Kemunculan guntur para dewa menandakan bahwa seorang dewa telah turun ke dunia ini. Meskipun kita tidak tahu tujuan mereka, kita harus berhati-hati." Hualing tersenyum dan berkata, "Jika seorang abadi benar-benar datang, aku akan sangat senang bertemu dengannya. Jika aku bisa mengenalnya secara kebetulan, dia mungkin bisa memberiku beberapa petunjuk tentang cara mengatasi kesengsaraan dan mencapai keabadian di masa depan." Pada titik ini, senyum Hualing tiba-tiba memudar. Ia mendesah pelan dan berkata dengan serius, "Namun, di mata para makhluk abadi, kita mungkin hanya seperti semut, tidak layak berteman dengan mereka. Tentu saja aku akan mengingat nasihat baik dari rekan Daoisli." Limuran berkata, "Rekan Taois Hua, apa pendapatmu tentang kloninganku ini? Bisakah ia disembunyikan dari mata dan telinga para master?" Hualing berkata, "Selama tidak ada kontak langsung, mantra, atau pertarungan, para praktisi Mahayana biasa seharusnya tidak bisa mengetahuinya. Namun, di mata beberapa praktisi Mahayana akhir yang bermata tajam atau yang telah mempraktikkan teknik khusus, hal itu sulit diketahui. Namun, aku sudah membuat pengaturan. Aku akan menyiapkan ruang rahasia khusus untuk klonmu di pameran dagang. Auranya akan diisolasi dari dunia luar, sehingga mustahil bagi kultivator lain untuk mendeteksinya. Jika kau perlu menukarkan harta tertentu, beritahu aku secara diam-diam, dan aku akan mengirimkan seseorang untuk menyelesaikan transaksi untukmu." "Terima kasih, rekan Taois Hua," kata Limuran. Rekan Taois Hua telah membuat pengaturan yang sangat matang. "Saya bisa yakin untuk mengatur klon saya agar bisa menghadiri pameran dagang." Hualing tersenyum manis, "Kita kan suami istri, kenapa kau harus begitu sopan, Saudara Li? Lagi pula, mulai sekarang, aku ingin tinggal bersama Saudara Li dan naik ke alam abadi bersama. Jika aku bisa membantu Saudara Li dalam kultivasinya, itu juga akan bermanfaat bagiku." Di sebuah lembah tempat dunia spiritual dan ibel bertemu, sebuah lingkaran sihir raksasa menyelimuti sebagian besar lembah. Tirai cahaya lingkaran sihir itu menjulang ke langit, dan di bawah cahaya gabungan matahari hantu dunia spiritual dan matahari kemasan dunia ibel, lingkaran sihir itu memancarkan cahaya cemerlang dengan berbagai warna. Di samping formasi, lebih dari 10 kultivator berdiri dengan tangan terkulai. Di antara mereka terdapat kultivator dari dunia spiritual klan bunga dan pohon, serta kultivator dari dunia ibel laut ibel barat. Tuan Kingsong, Peri Hu, Yuan Yaozu, dan 3 orang lainnya terbang menuju tempat ini. Dalam perjalanan, mereka bertemu sekelompok orang, termasuk Raja Roh Agung dari klan Bingling. Karena mereka semua adalah kultivator dari benua Suening, mereka tentu saja saling menyapa dengan sopan setelah bertemu. Raja Roh Agung adalah seorang pemuda tampan dengan wajah dingin.
Saat melihat Tuan Kingsong dan yang lainnya, ia berkata dengan tenang, bukankah kalian semua datang ke sini berempat? Kemana perginya yang lain? Tuan Kingsong tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Raja Roh Agung memang berpengetahuan luas. Kami memang berempat yang datang bersama, tetapi rekan Daoismu tidak sabar dan sudah pergi ke lembah abadi berkumpul. Perihu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Raja Roh Agung tahu bahwa ada 4 orang di antara kita yang bepergian bersama. Raja Roh Agung mendengus dingin dan berkata, rekan Taoiswa dari klan bunga dan pohon yang memberi tahu saya. Dia tampaknya memperlakukan kalian berempat dengan sangat baik, dan gua yang dia siapkan untuk kalian sebanding dengan gua saya. Saya bahkan mengira kalian teman lama rekan Taoiswa. Kalianlah yang memberi tahu rekan Taoiswa tentang energi abadi, kan? Dia bahkan secara khusus meminta konfirmasi dari saya. Masalah ini bukan rahasia, karena rekan Taoiswa menanyakannya, mengapa kita harus menyembunyikannya? Kata Perihu. Raja Roh Agung berkata, karena itu, tidak perlu berkutat pada hal-hal yang tidak relevan. Kalau tidak, jika rekan-rekan Taois percaya bahwa kesempatan seperti ini sering datang kepada kita di benua kondensasi salju, saya khawatir dunia kultivasi di benua kondensasi salju akan sulit menemukan kedamaian. Saya mengerti. Perihu, Tuan Kingsong, dan yang lainnya mengangguk pelan dan setuju. Kelompok itu terus terbang menuju lembah dan segera tiba di lingkaran sihir. Hualing, kepala suku Huamu, telah memimpin beberapa kultivator untuk menunggu di sana. Tak jauh dari sana, terdapat 7 atau 8 kultivator Mahayana dari dunia Ibel yang dipenuhi energi Ibel. Kenapa Raja Spiritual Agung dan rekan-rekannya begitu terlambat? Sebagian besar kultivator sudah memasuki lembah pengumpulan abadi. Hualing tersenyum tipis dan menyerahkan sebuah token kepada Raja Spiritual Agung. Aku telah memesankan kamar yang elegan khusus untukmu, Raja Spiritual Agung. Terima kasih, rekan Taois Hua. Raja Daling menerima token itu dan membungkuk sebagai ucapan terima kasih. Hualing berkata kepada Perihu dan yang lainnya, Guru Kingsong, rekan Daois Hu, dan rekan Daois Yuan, kamar-kamar elegan kami terbatas dan tidak dapat menampung kalian bertiga. Mohon maaf. Namun, tersedia cukup banyak tempat duduk elegan di lembah pengumpulan abadi. Silakan pilih tempat duduk yang sesuai. Sama-sama, rekan Taois Hua. Kami mengerti, kata Tuan Kingsong sambil mengangguk. Silakan. Hualing memberi isyarat kepada semua orang untuk memasuki formasi. Raja Daling dan Tuan Kingsong membungkuk sedikit kepada kultivator Ibel yang tak jauh dari sana, lalu memasuki formasi. Setelah memasuki formasi, Kingsong Jushi dan yang lainnya melihat lembah penuh warna yang dihiasi ratusan bunga. Sebuah hamparan bunga melingkar, dipenuhi bunga-bunga dan herba ajaib, melayang di udara. 100 kaki di sekeliling hamparan bunga terdapat kursi-kursi rotan lebar, berjumlah lebih dari 1000, lebih dari cukup untuk seluruh rombongan. Hanya ada beberapa lusin praktisi Mahayana dari alam roh dan alam Ibel yang datang. Beberapa dari mereka duduk terbuka di barisan depan yang paling dekat dengan hamparan bunga, sementara yang lain sengaja duduk di sudut-sudut terpencil. Beberapa duduk berkelompok 3 atau 4 orang, sementara yang lain duduk berpencar. Ada juga beberapa kultivator yang dengan santai memasang pembatas isolasi di dekat tempat duduk mereka. Kingsong Jushi dan yang lainnya hanya bisa melihat cahaya spiritual atau cahaya Ibel yang samar, dan tidak bisa melihat siapa yang duduk di sana. Pembatasan isolasi yang diatur secara asal-asalan seperti ini tidak akan terlalu kuat. Jika seseorang menggunakan indera ilahi untuk mendeteksinya secara paksa, seseorang mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk, tetapi hal itu pasti akan diketahui oleh pemilik kursi, yang merupakan tindakan yang sangat kasar. Kingsong Jushi dan yang lainnya tentu saja tidak akan melakukan ini. Kalian semua, cari tempat duduk. Raja Roh Agung memberi instruksi kepada kultivator roh es di sampingnya, lalu terbang tinggi ke angkasa. Di atas teras bunga, terdapat lebih dari 10 paviliun tinggi yang dibatasi dengan ketat, ruangan elegan yang disebutkan Hualing sebelumnya. 8 di antaranya memancarkan cahaya spiritual, sementara 8 lainnya dipenuhi aura Ibel yang pekat. Setelah Raja Roh Agung mengaktifkan token di tangannya, cahaya spiritual di salah satu ruangan elegan tiba-tiba meredup secara signifikan. Raja Roh Agung memanfaatkan kesempatan itu untuk menghilang ke dalamnya dalam sekejap. Kemudian, cahaya spiritual ruangan elegan itu muncul kembali, tetapi aura Raja Roh Agung sepenuhnya menghilang dari deteksi spiritual Kingsong Jushi dan yang lainnya. Tempat ini sudah sangat luas. Ruangan yang elegan ini hanya memiliki lapisan tambahan berupa batasan yang lebih ketat, kata Perihu. Ya, ini juga simbol status kultivasi seseorang. Mungkin hanya kultivator tingkat Mahayana akhir yang memenuhi syarat untuk menempati kamar elegan. Ada begitu banyak kamar elegan, lebih dari cukup, dan seharusnya ada beberapa yang kosong, kata Tuan Kingsong. Ia melihat sekeliling dan tidak melihat limuran. Bukankah rekan Daoismu sudah lama datang? Kenapa aku tidak bisa menemuinya?
Tanya Tuan King Song penasaran. Rekan Daoismu selalu memakai jubah, jelas tidak suka wajah aslinya terlihat. Di pameran dagang seperti ini dengan begitu banyak kultivator, dia mungkin menggunakan penghalang isolasi untuk mengisolasi dirinya. Perihu melihat beberapa kursi tak jauh dari sana yang diterangi cahaya spiritual dan berkata, rekan Daoismu mungkin salah satunya. Tuan King Song mengangguk, lalu ia dan Perihu mencari tempat duduk. Mereka bertiga duduk bersebelahan, tetapi mereka juga dengan santai memancarkan lapisan cahaya spiritual terlarang untuk mengisolasi napas mereka sendiri. Banyak kultivator memasuki lembah Juxian satu demi satu. Meskipun tempat duduk mereka dipilih secara bebas oleh masing-masing kultivator, mereka semua memisahkan diri. Para kultivator dari alam ibel dan kultivator dari alam roh jelas terbagi menjadi dua area dan duduk. Sekitar selusin ruangan elegan di atas lembah pengumpulan abadi dilindungi oleh formasi terlarang khusus yang dapat menghalangi mata-mata para kultivator di dekatnya. Para kultivator ini semuanya adalah kultivator Mahayana, beberapa bahkan berada di tahap Mahayana akhir. Untuk mengisolasi para kultivator di dekatnya dari mata-mata yang mengintip dari jarak sedekat itu, diperlukan formasi yang sangat canggih. Di salah satu ruangan yang elegan, salah satu klon limuran diam-diam memeriksa situasi di lembah Juxian melalui tirai cahaya terlarang. Klon ini merupakan hasil transformasi dari Pantom Gu. Tidak hanya pikiran spiritual limuran yang dapat melekat padanya, tetapi limuran juga secara khusus menyiapkan manik pengumpul jiwa agar Huoyun juga dapat memisahkan klon dan menempelkannya pada manik pengumpul jiwa untuk menyelidiki situasi pameran dagang bersama. Pembatasan ini sungguh brilian, puji Huoyun. Aku tak pernah menyangka para kultivator dari alam bawah bisa memasang batasan sehebat ini. Kita berada di ruang rahasia ini. Meskipun kita juga tidak tahu situasi di ruang rahasia lainnya, kita sepenuhnya tahu situasi di pameran dagang ini. Limuran berkata, saya mendengar dari rekan Daois Hua bahwa batasan ini diciptakan dari kompas giok yang telah diwariskan turun-temurun dari zaman kuno. Hanya ada sedikit harta kuno seperti ini yang tersisa di dunia kultivasi abadi, dan masing-masing memiliki kekuatan khusus dan dahsyat. Naskah-naskah kuno sering mencatat betapa makmurnya dunia kultivasi abadi di masa lampau, dengan berbagai macam harta karun langka dan eksotis yang bermunculan dari waktu ke waktu. Bahkan harta karun Suantian yang sangat langka pun memiliki lusinan catatan yang jelas dalam naskah-naskah kuno. Sayangnya, harta karun ini telah diperoleh oleh para kultivator tingkat tinggi dari generasi ke generasi, dan juga telah berkontribusi pada banyak kisah pencapaian keabadian. Namun, saya merasa langkah ini tampaknya bukan solusi jangka panjang. Saat ini, sumber daya di dunia kultivasi abadi semakin langka, dan berkultivasi hingga tahap penyeberangan kesengsaraan bukan lagi kemewahan. Bagi para kultivator seperti kita di tahap Mahayana, kita hanya bisa mencari kesempatan lain untuk memaksa diri kita melewati kesengsaraan dan menjadi abadi lebih awal. Meskipun berbahaya, masih ada secercah harapan. Jika ini terus berlanjut, sumber daya tingkat atas pasti akan semakin langka. Mungkin dalam beberapa ratus ribu tahun, para kultivator dari alam roh dan alam ibel bahkan tidak akan mampu mencapai tingkat Mahayana, apalagi melampaui kesengsaraan dan menjadi abadi. Huoyun berkata dengan nada terkejut, kau benar-benar bisa berpikir sejauh itu. Kebanyakan kultivator hanya berpikir untuk mengumpulkan esensi dari segala sesuatu di alam semesta untuk meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Pendekatan ini memang tidak berkelanjutan. Saya yakin inilah alasan mengapa hukum reinkarnasi adalah hukum alam. Ada kehidupan dan ada kematian. Jika segala sesuatu abadi dan terus berkembang biak, sumber dayanya pada akhirnya akan habis. Tanpa kematian, tidak ada kelahiran tanpa kehancuran, tidak ada penciptaan. Tanpa berlalunya yang lama, tidak akan ada yang baru. Namun, kita yang berlatih kultivasi mencari jalan menuju keabadian, yang bertentangan dengan hukum reinkarnasi. Tentu saja, kita akan menghadapi banyak hukuman dan rintangan ilahi, dan setiap langkah akan sulit. Pernyataan sahabat kecil Li bukannya tanpa dasar. Malahan, jika ini terus berlanjut, kemerosotan dua dunia, dunia roh dan dunia ibel, tak terelakkan. Setelah mencapai puncak kemakmuran, hasil akhirnya hanya akan lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan sahabat kecil Li. Saat mengatakan ini, nada bicara Huoyun sangat serius. Hati Limuran tergerak. Jarang sekali ia melihat Huoyun mengobrol seserius ini dengannya. Ada yang datang lagi. Limuran mengganti topik. Ia melihat beberapa sosok familiar memasuki lembah Juxian. Mereka adalah dua kultivator Mahayana dari keluarga Su, dan kepala keluarga Su, Su Haoran, ada di antara mereka. Para kultivator Mahayana awal dan pertengahan yang berdiri bersama mereka kemungkinan besar adalah para tetua dari tiga keluarga besar lainnya di benua Fengyun, gumam Limuran dalam hati. Saat melihat Su Hao, dia langsung teringat pada perikian Huan dan merasakan sakit di hatinya. Para kultivator keluarga Su juga ada di sini. Huoyun juga mengenali Su Haoran. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu,
apakah para kultivator keluarga Su tahu keberadaan Qian Huan? Lagi pula, dia putri sulung keluarga Su. Limuran mendengus dingin. Keluarga Su hanya menerima dan membesarkan Huan Li karena identitasnya berguna. Lagi pula, Huan Li sudah maju untuk bertanggung jawab, membalas kebaikan keluarga Su. Sekarang, Huan Li tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Kalau mereka tahu keberadaan Huan Li, aku khawatir nyawa Huan Li akan terancam. Huoyun Daki, apa sebenarnya yang terjadi? Limuran menghela napas, terlalu banyak keluhan di sini, tak cukup untuk kau bicarakan. Bahkan aku tak berani menunjukkan tubuh asliku di depan para kultivator dari 4 keluarga besar, kalau tidak, akan sangat berisiko. Melihat Limuran tidak mau berkata lebih banyak, Huoyun tidak melanjutkan bertanya. Para kultivator dari 4 keluarga besar memiliki koneksi sosial yang luas dan berinteraksi dengan berbagai kekuatan di dunia spiritual. Setelah mereka memasuki lembah pengumpulan dewa, banyak kultivator dari dunia spiritual menyambut mereka dengan sopan. Tak lama kemudian, beberapa cahaya ibel berkelebat, dan beberapa kultivator ibel memasuki lembah pengumpulan abadi. Hati Limuran mencelos saat melihat orang-orang ini. Itu Raja Naga Jahat Hitam dari klan Naga Ibel. Dia benar-benar telah mencapai tahap Mahayana akhir. Limuran berpikir dalam hati, ini tidak baik. Dia tahu bahwa rekan Taoisnya, Long Hun, telah kembali ke alam ibel selama bertahun-tahun. Dia berharap dengan kekuatannya, dia akan dapat merebut kembali posisi kepala suku klan Naga Ibel dari tangan Raja Naga Jahat Hitam yang berada di tahap Mahayana Tengah dan membalas dendam. Namun, dia belum menemukan informasi apapun tentang Long Hun selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia melihat Raja Naga Jahat Hitam, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar telah mencapai tahap Mahayana akhir. Mungkinkah rekan Daois Long Hun meremehkan kekuatan lawannya, gagal membalas dendam, dan malah menderita kerugian besar? Atau mungkin dia menyadari bahwa Heisha telah mencapai tahap Mahayana akhir dan tidak yakin bisa mengalahkan lawannya, jadi dia terus bertahan dan tidak keluar. Limuran berpikir dalam hati. Lagi pula, Raja Naga Jahat Hitam ini adalah seorang kultivator Mahayana akhir, dan ia juga memenuhi syarat untuk menikmati ruangan elegan itu. Setelah memasuki lembah pengumpulan abadi, ia memberi perintah kepada para kultivator Naga Ibel lain di sampingnya, lalu mengaktifkan token yang diisi dengan energi Ibel dan memasuki sebuah ruangan elegan. Setelah itu, karena dia terisolasi oleh keterbatasan ruangan elegan itu, Limuran tidak dapat lagi mendeteksi nafas Raja Naga Jahat Hitam. Seorang kultivator Ibel berbisik kepada seorang kultivator Naga Ibel, rekan Taois Ciming, kapan pemimpin klan Ibel Hitam yang mulia mencapai tahap Mahayana akhir? Ini peristiwa besar, dan kita patut merayakannya. Namun, meskipun kita semua berada di benua tanduk kuning, kita belum mendengar sepatah kata pun. Kultivator Naga Ibel berambut merah tersenyum dan berkata, Ketua klan telah mengasingkan diri untuk berkultivasi. Baru ketika dia keluar beberapa hari yang lalu, kami mengetahui bahwa dia telah mencapai tahap akhir. Taois Heisha ternyata sangat rendah hati. Kata kultivator Ibel itu, setelah pameran dagang selesai, kita akan mengunjungi Taois Heisha dan memberinya hadiah. Haha, rekan Daois Feng, kau tak perlu sopan. Ketua klan tak berniat mempermasalahkan hal itu. Setelah beberapa kultivator Ibel berbincang dengan suara pelan selama beberapa saat, mereka semua duduk kembali di tempat duduknya, menggemakan perkataan para kultivator spiritual yang tidak jauh dari sana. Tak lama kemudian, beberapa kultivator Ibel dari suku binatang buas tiba di sini. Para kultivator ini semuanya berada di tahap awal dan pertengahan alam Mahayana, tidak terlalu menonjol, dan tampaknya memiliki sedikit kontak sosial. Hanya beberapa kultivator Ibel yang mengenali beberapa dari mereka, berdiri dan membungkuk memberi salam, lalu duduk satu persatu. Sepertinya mereka bukan teman dekat. Limuran melirik para pembudidaya binatang itu dan mengalihkan pandangan serta pikirannya tanpa peduli. Tiba-tiba, Limuran mendapat ide dan mengamati para pembudidaya binatang buas ini dengan saksama untuk beberapa saat. Akhirnya, pandangannya tertuju pada seorang pembudidaya binatang buas di tahap tengah Mahayana. Dia juga di sini. Limuran tersenyum tipis. Dia juga sudah pulih ke tahap tengah Mahayana, tapi dia masih belum berani mengungkapkan identitasnya, jadi dia menyamar. Penyamarannya memang bisa menyembunyikannya dari orang lain, tapi tidak dari deteksiku. Lagi pula, dia masih memiliki aura Xiaobai. Orang yang dibicarakan Limuran adalah Mo Hun Xiaofeng. Mo Hun tentu saja tidak ingin melewatkan acara akbar seperti itu, tetapi ia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi ia menyamar dan berubah menjadi seorang kultivator manusia binatang biasa. Seorang kultivator Mahayana jelas bukan orang asing. Limuran menduga bahwa jiwa Ibel kemungkinan besar telah menaklukkan kultivator Mahayana asli dari klan binatang buas, lalu menggantikannya untuk berpartisipasi dalam pameran dagang ini. Aku bisa bertemu banyak teman lama di pameran dagang ini. Limuran mendesah dalam hati, sayang sekali meskipun kita hanya berjarak 100 kaki,
rasanya tidak nyaman bagi kita untuk bertemu dan mengobrol. Aku penasaran bagaimana kabar Raja Malam dan rekan-rekan Taois dari klan Mimpi Buruk sekarang. Klan Mimpi Buruk juga punya beberapa kultivator Mahayana, tapi aku tidak melihat satu pun dari mereka di pameran dagang ini. Limuran merasa sedikit khawatir. Tak lama kemudian, Limuran bertemu kembali dengan beberapa teman lama, yaitu beberapa tetua Mahayana dari Sekte Tianzu, termasuk tetua Tai, yang memiliki hubungan dekat dengan Ye Yanwang. Tak lama kemudian, beberapa orang kultivator dari keluarga Su dan 4 keluarga besar lainnya berdiri menyambut mereka. Ternyata yang datang adalah Pak Tua Tianjian. Limuran tidak terkejut melihat orang tua Tianjian, namun, ia menemukan bahwa selain teman lamanya, tetua Hu dari Sekte Yun Xiao, ada juga seorang pemuda tampan dengan ekspresi tegas, alis seperti pedang, dan mata cerah. Ling Yu. Limuran sangat gembira dia juga telah maju ke tahap Mahayana. Puluhan tahun yang lalu, saudara senior Tianjian mengatakan bahwa dia telah menembus hambatan tahap Mahayana. Ternyata berhasil. Penatua Tianjian tersenyum dan membungkuk kepada para kultivator dari 4 keluarga besar, bertukar sapa, dan memperkenalkan Ling Yu kepada rekan-rekan praktisi. Mulai hari ini, nama pendekar Ling Yu akan dikenal di seluruh dunia kultivasi abadi. Limuran tersenyum tipis. Sejak Limuran memasuki dunia kultivasi abadi, ia telah mendapatkan banyak teman dari berbagai kalangan, namun hanya sedikit yang dapat dianggap sebagai teman seumur hidup dan mati, dan Ling Yu adalah salah satunya. Saat itu, Ling Yu bahkan lebih terganggu oleh Limuran dan dikendalikan oleh peribulan pemakaman dengan teknik penanaman setan hati Dao. Untungnya, ia bertemu Limuran kemudian dan mampu mengatasi ibel batiniahnya dan lepas dari kendali. Keduanya telah berpisah selama lebih dari 1000 tahun. Hari ini, melihat sahabat lamanya maju ke tahap Mahayana, Limuran merasa cukup lega. Meskipun tingkat kultivasi Ling Yu tidak tinggi, ia masih berada di tahap awal Mahayana, dan memiliki pengalaman paling sedikit di antara semua kultivator di lembah Juxian. Namun, ia adalah orang terpilih, dan ia telah mencapai Mahayana di usia yang begitu muda. Masa depannya tak terbatas. Oleh karena itu, ia juga cukup populer di lembah Juxian. Menjelang siang, semakin banyak kultivator berkumpul di Gathering Immortal Valley, jumlahnya lebih dari 100. Menjelang siang, beberapa aura kuat tiba-tiba muncul. Itu adalah monster tua Cimo dari Laut Ibel Barat, yang secara pribadi menemani 2 kultivator Ibel. Limuran melirik kedua kultivator Ibel berjubah hitam itu dan langsung terkejut. Miri, Zhang Yue. Mereka juga ada di sini. Nama Miri dan Zhang Yue diketahui oleh semua kultivator Ibel. Ketika mereka melihat kedua tokoh besar yang dikabarkan datang ke sini, mereka semua berdiri dan memberi salam dengan hormat. Bahkan ada 2 kultivator Ibel yang juga berada di tahap Mahayana akhir. Mereka sengaja terbang keluar dari ruangan elegan itu untuk menemui Miri dan Zhang Yue. Bukan hanya para pembudidaya Ibel, tetapi juga banyak orang dalam kultivasi spiritual telah mendengar nama kedua Ibel besar ini, dan ekspresi mereka tidak sedikit berubah. Aku tak menyangka bahkan kedua senior yang selalu menjaga privasi dan hidup menyendiri akan datang ke lembah Juxian hari ini. Biarkan kedua senior ini menyelenggarakan pameran dagang ini, kata monster tua Cimo dari Laut Ibel Barat. Tidak perlu sopan, rekan Daois Cimo. Kami berdua hanya bosan dan datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Pameran dagang ini akan tetap diselenggarakan oleh rekan Daois Cimo dan rekan Daois Hua dari dunia spiritual. Miri menolak, lalu membungkuk ringan kepada para kultivator Ibel lainnya, mengaktifkan token terlarang, dan masuk bersama Zhang Yue. Limuran merasa lega. Miri, Zhang Yue dan yang lainnya mungkin tidak menyadari keberadaan klonnya. Terlebih lagi, Miri, Zhang Yue dan yang lainnya tampaknya tidak terlalu memperhatikan jiwa Ibel yang menyembunyikan identitasnya. Miri dan Zhang Yue berani muncul di depan umum. Limuran diam-diam terkejut. Awalnya ia mengira keduanya pasti akan bersembunyi agar tidak ditemukan oleh utusan abadi. Apa mereka tidak takut dilacak oleh utusan abadi? Lagi pula, Miri dan Zhang Yue sudah bertemu Limuran, Xuan Guang, Xiao Yaozi, dan yang lainnya. Utusan abadi itu bisa mendapatkan banyak petunjuk penting dari mereka, jadi dia pasti tidak akan membiarkan mereka berdua pergi. Limuran sedang asyik bertanya-tanya ketika melihat Hua Ling memasuki lembah pengumpulan abadi. Ia tersenyum dan berkata kepada semua orang, rekan-rekan Taois, waktunya telah tiba. Mari kita mulai pameran dagang. Monster tua Blazing Demon berkata dengan lantang, memang, kali ini, dengan upaya bersama banyak rekan Taois dari alam roh dan alam Ibel, kita, para kultivator Mahayana, memiliki kesempatan untuk berkumpul dan bertukar pengalaman dengan harta karun. Ini kesempatan langka. Aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kata lagi, dan aku akan meminta rekan Taois Hua untuk memulai transaksi terlebih dahulu. Hua Ling tersenyum tipis, ia melayang ke tempat bunga, memberi hormat kepada para biksu di sekelilingnya, lalu mengeluarkan 7 atau 8 kotak kayu dan kotak giok dari tangannya satu demi satu.
Hualing berkata, harta karun ini bisa berupa ramuan dan ramuan langka berusia ribuan tahun, atau material pemurnian spiritual tingkat tinggi. Semuanya disumbangkan oleh klan kami, Master Sekte Feng dari Sekte Yun Xiao, Raja Roh Agung dari klan Bingling, dan rekan-rekan Taois lainnya. Di pameran dagang ini, harta karun ini akan dilelang untuk mendapatkan batu roh tingkat tinggi, dan penawar tertinggi akan menang. Namun, lelang ini hanya terbuka untuk transaksi di tempat, jadi tidak diperbolehkan adanya utang yang belum lunas. Mohon maaf jika Anda tidak membawa cukup batu roh. Hati Limuran bergetar, dan ia tak kuasa menahan rasa sedikit menyesal. Bagi seorang kultivator Mahayana, batu roh tingkat tinggi terlalu berharga untuk digunakan. Perbedaan kuantitas saja tidak terlalu signifikan. Kini, ia berkesempatan melelang harta karun yang mungkin berguna baginya dengan menggunakan batu roh tingkat tinggi. Tentu saja ini kesempatan langka. Sayangnya, sebagian besar kultivator, seperti Limuran, tidak menyadari hal ini dan mungkin tidak membawa cukup batu roh tingkat tinggi. Hualing melelang harta karun ini satu persatu. Ia tidak perlu mengajukan penawaran. Begitu harta karun itu muncul, tentu saja akan ada kultivator yang mengajukan penawaran tingkat tinggi. Pada titik ini, perbedaan antara para kultivator ini, apakah mereka lebih suka kultivasi soliter atau para tetua dari sekte yang kuat, menjadi sangat jelas. Bagi para kultivator independen, batu roh tingkat tinggi kurang bermanfaat. Meskipun mereka punya banyak, mereka tidak akan membawa terlalu banyak, mungkin hanya beberapa ratus ribu atau paling banyak 1 juta. Namun, bagi para tetua dan ketua klan yang mengendalikan kekuatan besar, jumlah batu roh tingkat tinggi jauh lebih banyak, seringkali mencapai harga yang mencengangkan, mencapai puluhan juta saat dilelang. Ketika harga penawaran mencapai puluhan juta, Limuran menyerah total. Sekalipun ia benar-benar mengerahkan semua batu rohnya pada klon ini, tetap saja tidak akan cukup untuk bersaing dengan para guru besar dan tetua. Hanya dalam waktu setengah jam, harta karun ini dibagi oleh semua kekuatan utama, dan Limuran tidak ada hubungannya dengan mereka. Salah satu harta karun itu jatuh ke tangan tetua Luda dari Sekte Tianzu. Hualing bertanya dengan rasa ingin tahu, aku tidak menyangka para kultivator Ibel juga memiliki begitu banyak batu roh tingkat tinggi. Aku ingin tahu dari mana mereka mendapatkannya. Penatua Lu tersenyum tipis dan berkata, sekte kami secara tidak sengaja menemukan beberapa endapan batu roh berkualitas tinggi di beberapa negeri roh yang kacau, jadi kami menambangnya. Batu-batu roh yang kami peroleh tidak memiliki kegunaan lain. Awalnya kami berencana untuk menukarkannya dengan sesama Taois di dunia roh dengan kristal ajaib. Tanpa diduga, kami berhasil mendapatkan ramuan roh berusia 1000 tahun melalui lelang hari ini. Ini juga merupakan kesepakatan yang sangat hemat biaya. Hualing mungkin tahu kalau aku tidak mampu berpartisipasi dalam pelelangan itu, jadi dia tidak memberitahuku tentang hal ini, pikir Limuran dalam hati. Setelah Hualing melelang beberapa harta satu persatu, ia pun mundur. Monster tua Cimo terbang ke atas petak bunga dan mengeluarkan beberapa harta ajaib, juga menawar dalam bentuk kristal ajaib tingkat tinggi. Para kultivator Ibel dari berbagai sekte langsung terlibat dalam lelang berdarah, berlomba-lomba memperebutkan harta karun. Meskipun Limuran memiliki kristal ajaib dalam jumlah besar, itu masih jauh dari cukup untuk berpartisipasi dalam lelang. Monster tua Blazing Demon berkata, lelang ini hanya pemanasan. Aku tahu barang-barang yang benar-benar hebat tidak bisa ditukar dengan kristal ajaib dan batu roh. Barang-barang itu hanya bisa ditukar dengan harta karun kelas atas lainnya yang nilainya setara. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah puncak dari pameran dagang ini. Rekan-rekan Taois, silakan naik ke panggung bunga satu persatu, pajang harta karun yang ingin kalian tukarkan, lalu sebutkan jenis harta karun yang ingin kalian tukarkan. Jika ada mitra dagang yang cocok, transaksi dapat dilakukan di tempat. Jika tidak memungkinkan untuk berdagang di tempat, kalian juga dapat membicarakan transaksi tersebut secara pribadi. Namun, kami tidak bertanggung jawab atas hasil transaksi pribadi. Setelah mengatakan ini, monster tua Ibel berkobar mengeluarkan 3 kotak giok emas gelap dari dadanya dan membukanya satu persatu giok berurat darah, emas Ibel merah, dan teratai Ibel 3 daun. Ketiga harta ini adalah harta karun tingkat atas yang telah kukumpulkan selama beberapa ribu tahun terakhir. Aku berharap bisa menukarnya dengan esensi api 10.000 tahun atau material Ibel atribut api tingkat atas lainnya dengan kualitas yang sebanding. Teratai Ibel berdaun 3, pikiran Limuran berpacu. Giok berurat darah dan emas Ibel merah memang material kelas atas, tetapi keduanya hanya digunakan untuk memurnikan harta Ibel pencapai surga. Bagi seorang kultivator Mahayana, keduanya tidak terlalu langka. Namun, teratai Ibel berdaun 3 dikabarkan merupakan material kelas atas untuk memurnikan avatar Ibel. Konon, dengan menggunakan teratai ajaib ini, seseorang dapat menciptakan 2 klon identik, yang masing-masing mampu melepaskan teknik Ibel yang kuat. Itu adalah material yang sangat langka. Namun,
Esensi api 10.000 tahun yang diminta oleh monster tua Cimo juga merupakan material atribut api kelas atas yang hanya disebutkan dalam kitab-kitab klasik. Material itu telah menghilang dari dunia Ibel selama bertahun-tahun, dan Limuran belum pernah melihat harta karun itu. Seorang kultivator Ibel segera berkata, "Rekan Daois Cimo, saya punya sepotong giok api Ibel berkualitas tinggi dan berat. Saya ingin tahu apakah Anda berminat." Setelah mengatakan itu, kultivator Ibel mengeluarkan sebuah kotak giok dari lengan bajunya. Ia membuka kotak giok itu dan mengeluarkan sepotong giok merah transparan berukuran setengah kaki. Begitu giok itu keluar, energi langit dan bumi di sekitarnya langsung berkumpul di sekitarnya dan berubah menjadi lapisan api Ibel yang samar, yang sangat indah. Monster tua Ibel berkobar mengangguk dan berkata, "Baiklah, rekan Taois, giok api Ibel ini memang berkualitas tinggi. Lagi pula, giok yang begitu besar dan lengkap juga langka. Meskipun giok api Ibel tergolong material yang umum, saya bersedia menukarnya dengan salah satu giok berurat darah dan emas Ibel merah. Sedangkan untuk teratai Ibel 3 daun, harus ditukar dengan esensi api 10.000 tahun." Setelah merenung sejenak, sang pembudidaya Ibel menukar sepotong besar batu giok indah di tangannya dengan emas Ibel merah material bermutu tinggi yang umum digunakan di dunia Ibel untuk memurnikan pedang dan senjata tajam lainnya serta harta karun sihir. Setelah menyelesaikan transaksi, monster tua Ibel berkobar berkata dengan lantang, "Apakah ada rekan Taois yang mendapatkan esensi api 10.000 tahun? Material Ibel atribut api ini jauh lebih lemah daripada teratai Ibel 3 daun. Jika kau benar-benar tidak bisa menemukannya, aku harus memurnikan teratai Ibel 3 daun sendiri." Para pembudidaya Ibel tidak menanggapi. Meskipun mereka sangat tertarik pada teratai Ibel 3 daun, di mana mereka bisa mendapatkan esensi api 10.000 tahun, harta karun yang telah lama punah, untuk ditukar. "Rekan Taois Cimo, aku ingin tahu apakah orang tua ini bisa menukar benda ini dengan teratai Ibel 3 daun." Suara rendah seorang pria tua tiba-tiba terdengar dari sebuah ruangan elegan. "Itu Mieri," pikir Limuran, "aku ingin tahu apa yang ingin dia tukarkan dengan teratai ajaib berdaun 3 ini." Bibir monster tua Ibel berkobar bergerak sedikit, jelas berkomunikasi dengan bahasa rahasia penghancur matahari. Setelah beberapa saat, monster tua Ibel berkobar mengangguk dan berkata, "Oke, ayo kita lakukan." Setelah mengatakan itu, monster tua Cimo memasukkan teratai ajaib berdaun 3 ke dalam kotak kayu dan perlahan terbang menuju ruangan elegan tempat Miri dan Zhang Yue berada. Pada saat yang sama, sebuah botol kecil berwarna hijau tua terbang keluar dari ruangan elegan itu dan terbang menuju monster tua Cimo. Setelah mengambil botol kecil itu, monster tua Cimo tidak membukanya. Ia hanya memegangnya di depannya dan mengendusnya. Segera, dengan raut wajah gembira, ia memasukkannya ke dalam lengan bajunya, lalu mengirimkan teratai ajaib 3 daun ke area terlarang di ruangan elegan itu. Dengan kilatan cahaya jahat, teratai Ibel berdaun 3 itu lenyap ke dalam batasan, tampaknya telah diambil oleh Miri Zhang Yue. "Haha, perjalanan ini benar-benar sepadan. Aku telah menukarnya dengan harta yang memuaskan, dan kuharap kalian semua, sesama Taois, juga mendapatkan sesuatu." Seru monster tua Cimo dengan lantang dan penuh sukacita, lalu melayang turun dari kios bunga. Begitu monster tua Cimo terbang turun dari panggung bunga, beberapa biksu yang tidak sabar bergegas maju. Namun, tiba-tiba, muncul satu orang lagi di panggung bunga, seorang biksu parubaya yang berada di tahap tengah Mahayana. Pria itu tersenyum tipis, membungkuk kepada beberapa biksu di dekatnya, dan berkata, "Saya sudah sampai duluan. Mohon tunggu sebentar, rekan-rekan Taois." Melihat hal itu, para biksu tidak punya pilihan selain kembali ke tempat duduk mereka. Kemampuan teleportasi orang ini cukup pintar. Aku bahkan tidak melihatnya mengucapkan mantra, tetapi dia muncul langsung dari tempat duduknya di stan bunga, tanpa meninggalkan jejak. Sepertinya dia ahli dalam kemampuan spasial, puji Limuran dalam hati. Limuran tidak mengenali orang ini, tetapi ia tahu bahwa orang ini adalah ahli teknik yang bersumber dari angin. Alam roh dan alam Ibel penuh dengan bakat terpendam, dan selain Xuan Guang dan yang lainnya, acara perdagangan ini telah menarik para kultivator tingkat tinggi dari segala penjuru, banyak di antaranya biasanya rendah hati tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Biksu parubaya itu tersenyum dan membungkuk kepada semua biksu di lembah Juxian, lalu mengeluarkan 7 atau 8 harta dari tangannya. Begitu ia mengeluarkan harta karun ini, seorang biksu yang berpakaian seperti pendeta Tao tiba-tiba berdiri, menunjuk ke sebuah harta karun, dan berseru dengan lantang, "Ini adalah mutiara penggambar air, harta karun paling berharga milik sekte kami, yang dicuri 800 tahun yang lalu. Bagaimana bisa sampai di tanganmu? Mungkinkah orang misterius yang mencuri harta karun itu saat itu adalah kau?" Kultivator parubaya itu tidak khawatir. Ia tersenyum dan berkata, "Rekan Taois, Anda tidak punya bukti, jadi jangan sembarangan menuduh saya. Di pameran dagang ini, kita hanya memperdagangkan harta karun,
tetapi kita tidak diwajibkan menjelaskan asal-usul harta karun tersebut. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan kepada Anda bagaimana saya mendapatkan harta karun ini. Pendeta Tao itu murka dan hendak melanjutkan memarahinya, tetapi Hualing melambaikan tangannya dan berkata kepadanya, Tuan Qingsui, rekan Tao itu benar. Kita di sini hanya untuk bertukar harta, bukan untuk menyelesaikan dendam atau tuduhan. Setelah mencapai tingkat kultivasi kita, setiap orang punya perselisihan dan dendamnya masing-masing. Jika kita harus menyelesaikan semuanya, saya khawatir pameran dagang ini tidak akan bisa dilanjutkan. Sang Tao berkata dengan getir, apakah aku akan melihat orang ini memperdagangkan harta paling berharga milik sekte kita? Hualing berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Qingsui, apapun dendam yang kita miliki, mohon tunggu sampai pekan raya ini selesai sebelum memberikan penilaian apapun. Jika Anda mengganggu ketertiban pekan raya, saya terpaksa meminta Anda pulang lebih awal. Pendeta Tao itu jelas tidak mau, tetapi ia tidak berani marah. Ia terpaksa menelan amarahnya dan duduk kembali di tempatnya semula. Kultivator Parubaya itu terus melelang harta karun yang telah dipamerkannya, tetapi ia tidak memiliki persyaratan khusus. Ia hanya menginginkan ramuan dan obat-obatan spiritual yang bermanfaat bagi praktiknya, atau material pemurnian atribut angin berkualitas tinggi. Jenis perdagangan ini juga yang paling umum. Setiap orang memiliki peluang uniknya masing-masing, dan terkadang mereka mungkin mendapatkan harta karun atau material berkualitas baik, tetapi tidak sesuai dengan metode kultivasi mereka. Menukar material ini dengan sejumlah besar batu roh tingkat tinggi di pasar akan menjadi pemborosan. Oleh karena itu, mereka hanya dapat berdagang dengan sesama kultivator Mahayana untuk mendapatkan harta karun bermanfaat lainnya. Taois Qingsui, mungkin tidak rela harta karun paling berharga sekte yang diwariskan leluhur mereka jatuh ke tangan orang lain, terpaksa menukarkan ramuan berharga berusia ribuan tahun dengan mutiara penggambar air. Namun, apakah ia akan melanjutkan masalah ini setelahnya adalah masalah lain. Dalam waktu singkat, 3 atau 4 harta karun diperdagangkan, dan ada beberapa harta karun lain yang menarik minat para petani untuk menanyakan harganya, tampak cukup tertarik. Sayangnya, ia tidak memiliki harta karun yang cocok untuk diperdagangkan. Limuran belum lama berada di tahap Mahayana dan belum memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan harta karun tingkat atas. Oleh karena itu, material harta karun yang bisa ia bawa untuk diperdagangkan saat itu juga cukup terbatas. Meskipun ia cukup tergoda oleh beberapa hal, ia tidak bertindak dan bahkan tidak menanyakan harganya. Lebih baik menyimpan harta karun yang nilainya lebih tinggi dan melihat apakah aku bisa menukarnya dengan 2 harta karun terakhir yang dibutuhkan untuk membuka kembali roh cermin darah Phoenix dan pasir pengumpul roh, pikir Limuran dalam hati. Pada saat ini, seorang kultivator wanita dari klan Roh Es tiba-tiba berdiri dan bertanya kepada kultivator Parubaya di teras bunga, saya ingin tahu apakah Anda tertarik dengan energi abadi. Saya bersedia menukar secerca energi abadi dengan keping emas berkilau di tangan Anda. Aura para dewa, terdengar banyak seruan di lembah Juxian, dan semua orang membicarakannya, yang langsung menimbulkan kehebohan. Petani Parubaya di teras bunga juga terkejut. Ia berkata, saya bersedia berdagang, tetapi bisakah Anda benar-benar mengeluarkan energi abadi? Kultivator wanita dari klan Roh Es tersenyum tipis karena aku yang meminta, tentu saja aku bisa mengeluarkannya. Setelah mengatakan ini, ia melambaikan lengan bajunya, dan gumpalan udara dingin keluar darinya, seketika menyebabkan suhu di seluruh lembah pengumpulan roh anjlok. Namun, daerah sekitarnya penuh dengan kultivator tingkat tinggi di tingkat Mahayana, sehingga dampaknya sama sekali tidak terasa. Saat udara dingin menghilang, kultivator perempuan klan Roh Es memanggil bola es transparan. Di tengahnya, inti energi vital yang berkilau terlihat mengalir perlahan dan mandiri. Es ini tak mampu mencegah indera ilahi para kultivator tingkat tinggi untuk menyelidikinya, sehingga satu sapuan indera ilahi mereka akan mengungkapkan bahwa inti energi di pusat es itu tidak biasa. Memang terlihat seperti aura abadi yang legendaris. Tapi, ini kan alam roh dan ibel. Dari mana kau mendapatkan aura abadi itu? Tanya kultivator Parubaya di atas panggung dengan rasa ingin tahu. Ya, dari mana energi abadi ini berasal? Banyak kultivator menanyakan pertanyaan yang sama. Meskipun energi abadi ini langka, energi ini dapat bermanfaat bagi para kultivator Mahayana setelah dimurnikan, menjadikannya harta karun yang langka. Kultivator wanita klan Roh Es tersenyum tipis dan berkata, mungkin banyak rekan Taois yang masih belum tahu ini, tapi aku juga yakin cukup banyak Taois yang sudah tahu kebenarannya. Jadi, aku tidak akan menyembunyikannya. Puluhan tahun yang lalu, di suatu tempat di benua kondensasi salju, guntur emas tiba-tiba turun dari langit. Suaranya begitu dahsyat hingga membuat para kultivator dalam radius ratusan ribu mil khawatir. Kami segera menyelidiki, tetapi tidak menemukan apapun. Kami menemukan energi khusus yang tersembunyi, yang disebut energi abadi. Saya cukup beruntung bisa menangkap sedikit. Selain memurnikan sebagian sendiri,
saya juga sengaja menyimpan sebagian untuk diperdagangkan dengan sesama Taois. Ini benar-benar terjadi. Banyak kultivator mendesah. Sayang sekali ini terjadi di benua Suening yang relatif terpencil, yang jumlah kultivatornya paling sedikit. Para kultivator yang berlatih di benua lain, terutama mereka yang suka berlatih menyendiri dan kurang berpengetahuan, sama sekali tidak mengetahui hal ini dan melewatkan kesempatan ini. Kultivator wanita klan Roes melanjutkan, energi abadi yang tersisa sudah tidak banyak lagi. Semuanya sudah dibagi dalam waktu setengah bulan, jadi para Taois yang datang terlambat melewatkan kesempatan ini. Tidak ada lagi energi abadi yang tersisa di benua kondensasi salju, jadi kalian para Taois tidak perlu mencari peluang. Semua orang mengangguk. Karena wanita ini mengatakannya secara terbuka, itu berarti roh abadi itu telah lama menghilang. Jika tidak, berbagai kekuatan di benua Suening pasti akan merahasiakannya agar tidak direbut oleh orang luar. Oke, Biksu Parubaya di kios bunga mengangguk berulang kali karena kamu benar-benar memiliki aura abadi, aku bersedia bertukar. Keduanya hendak menyelesaikan transaksi ketika tiba-tiba terdengar suara seorang pemuda seperti apa rupa guntur emas itu. Bisakah Anda menjelaskannya secara detail? Suara itu berasal dari sebuah ruangan elegan. Li Muran terkejut. Ia adalah kultivator pertama yang memasuki ruangan elegan itu dan kemudian bersembunyi di bawah pengaturan Hualing. Ia menyaksikan seluruh proses kedatangan kultivator lain ke lembah Juxian ini, tetapi ia tidak menyadari ketika seorang pemuda juga memasuki ruangan elegan itu. Yang lebih mengejutkannya adalah, mengingat banyaknya ruangan elegan, beberapa ruangan seharusnya dibiarkan kosong, untuk berjaga-jaga jika makhluk kelas atas seperti Miri Zhang Yue, yang biasanya tidak bisa bersembunyi, tiba-tiba datang ke Pekan Raya. Ruangan sunyi tempat suara pemuda itu berasal seharusnya kosong sejak awal. Li Muran memandang Hualing dan melihat bahwa meskipun dia berpura-pura tenang, ada sedikit keterkejutan di matanya yang sulit disembunyikan, yang berarti bahwa bahkan dia tidak tahu mengapa tiba-tiba ada satu orang lagi di ruangan elegan itu. Bahkan Hualing pun tidak tahu, dan para kultivator lainnya bahkan kurang menyadari asal-usul pemilik suara itu. Dunia kultivasi abadi penuh dengan bakat terpendam, jadi tidak mengherankan jika ada master yang tidak dikenal. Namun, karena orang ini berada di ruangan elegan, kultivasi dan statusnya pasti cukup tinggi. Kultivator perempuan dari klan Roes secara alami percaya bahwa pihak lain adalah seorang master, jadi dia tidak bisa tinggal diam. Dia berkata, saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi menurut seorang anggota klan yang menyaksikan guntur emas itu turun dari langit, berkelok-kelok seperti naga raksasa, bersinar terang dengan emas, dan hampir merobek langit. Momentumnya sangat dahsyat. Sebelum wanita itu selesai berbicara, terdengar jeritan dari ruangan elegan itu, lalu seberkas cahaya spiritual samar memancar keluar dan langsung memancar keluar dari lembah pengumpulan jiwa. Meski hanya sesaat, Li Muran masih bisa menarik napas tajam, dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Itu utusan abadi. Sudah terlambat untuk pergi sekarang, sahabatku. Tiba-tiba, seorang kultivator lain melesat keluar dari kerumunan. Kultivator ini duduk di sudut, dan tempat duduknya diselimuti lapisan cahaya spiritual yang redup. Tidak seorang pun tahu identitasnya, dan kultivasinya masih dalam tahap awal Mahayana. Namun, setelah kultivator ini terbang, auranya langsung menjadi tak terduga. Ia pun berubah menjadi seberkas cahaya spiritual dan mengejar utusan abadi tersebut. Keduanya, satu di depan dan satu di belakang, langsung melewati batasan lembah pengumpulan abadi dan menghilang dari pandangan semua orang. Batasan lembah pengumpulan roh cukup kuat, sebuah formasi yang telah dibangun oleh banyak master formasi selama bertahun-tahun dan dengan batu roh tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seorang kultivator di tahap Mahayana akhir pun harus mengerahkan banyak upaya untuk menerobosnya. Namun, di hadapan kedua cahaya spiritual ini, mereka bagaikan kertas, mudah ditembus, dan sama sekali tidak menghentikan mereka berdua. Pemandangan ini mengejutkan semua orang, dan lembah Juxian tiba-tiba menjadi sunyi. Ada apa? Tanya Huoyun pada Li Muran dengan kaget. Aku baru saja merasakan aura yang sangat mengerikan. Mungkinkah para penjaga abadi telah tiba? Li Muran mengangguk pelan, seharusnya itu penjaga abadi. Namun, dia pergi memburu sosok abadi lain dan sudah pergi dari sini. Huoyun terkejut sekaligus gembira ada sosok abadi lain di dunia ini. Luar biasa, luar biasa. Mengapa kamu begitu gembira, senior? Tanya Li Muran. Huoyun berkata, seandainya aku seorang pengawal abadi, setelah turun ke alam bawah, aku akan terikat oleh berbagai batasan dan tidak dapat meningkatkan kultivasiku. Tentu saja, aku tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Semakin cepat aku menyelesaikan misiku, semakin cepat aku bisa kembali ke alam abadi. Karena itu, jika para pengawal abadi menemukan sosok alam abadi yang bersembunyi di dunia ini, mereka pasti akan mengawasinya dengan ketat. Selama mereka tertangkap, terlepas dari apakah dia pelaku di balik hilangnya alam bawah,
mereka dapat memberikan penjelasan kepada Istana Abadi. Penjaga abadi itu datang ke pameran dagang dengan diam-diam, tidak mencolok. Dia mungkin ingin mengumpulkan beberapa petunjuk dari para kultivator tingkat tinggi dari alam roh dan alam ibel. Tanpa diduga, seorang tokoh abadi juga kebetulan ada di sini. Terlepas dari apakah dia pelakunya atau bukan, dia pasti tidak akan lolos dari kejaran para penjaga abadi. Dengan begini, aku aman untuk sementara waktu. Begitu, gumam Limuran, akan lebih baik jika para penjaga abadi bisa menangkap pria itu dan membawanya ke Istana Abadi untuk diinterogasi. Dengan begitu, kita akan terhindar dari banyak masalah. Limuran tidak menyangka utusan abadi itu akan diam-diam menghadiri pameran dagang. Sepertinya utusan itu berharap memanfaatkan kesempatan langka ini untuk mengungkap beberapa petunjuk tentang cermin berharga itu. Limuran tidak tahu berapa banyak informasi yang telah dikumpulkan utusan abadi itu. Apakah ia tahu bahwa ia telah kembali ke alam roh dan ibel, dan apakah ia sedang melacaknya? Namun, dengan utusan abadi yang sekarang sedang dikejar oleh para penjaga abadi, ia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mengganggu Limuran lagi. Setelah mendengar penjelasan Jin Lei, utusan abadi itu pasti sudah menduga bahwa para penjaga abadi telah tiba, jadi ia melarikan diri dengan panik. Sepertinya utusan abadi ini bukanlah utusan yang dikirim oleh Istana Abadi untuk mengambil harta karun itu, melainkan seorang abadi yang diam-diam datang ke dunia fana, gumam Limuran dalam hatinya. Jadi, utusan abadi turun ke dunia fana tanpa izin. Pantas saja dia begitu rendah hati dan penuh rahasia. Dia jelas punya kekuatan untuk berkeliaran bebas di alam roh dan alam ibel dan melakukan apapun yang diinginkannya, tapi dia tetap bersikap rendah hati, diam-diam menyelidiki keberadaan cermin berharga itu. Rupanya, utusan abadi tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah, jangan sampai Istana Abadi dan alam abadi tahu tentang cermin berharga itu. Lalu ada Xiao Yaozi. Jika apa yang dikatakan Suang Wang dan yang lainnya benar, maka Xiao Yaozi pasti juga klon dari suatu sosok abadi. Dia juga di sini untuk cermin berharga itu, dan dia juga beroperasi secara rahasia, tidak berani mengungkapkan identitasnya. Bahkan tidak ada catatan tentangnya di alam roh dan alam ibel. Dia diam-diam menghapus semua jejak dirinya, pasti agar tidak ditemukan oleh makhluk abadi lainnya suatu hari nanti. Berdasarkan hal ini, Xiao Yaozi dan utusan abadi sama-sama turun ke dunia fana tanpa izin dan tidak ada hubungannya dengan Istana Abadi. Semakin tertutup dan rendah hati mereka, semakin besar kemungkinan Istana Abadi tidak mengetahui rencana mereka. Para pengawal abadi yang dikirim oleh Istana Abadi juga kemungkinan besar tidak mengetahui cermin berharga itu. Memikirkan hal ini, pikiran Limuran tiba-tiba menjadi jernih, dan ia merasa lega. Jika para penjaga abadi tidak tahu tentang cermin harta karun itu, kemungkinan besar mereka tidak akan mencurigainya, seorang kultivator dari alam bawah. Selama para penjaga abadi membawa utusan abadi itu pergi, dan Suan Guang dan yang lainnya juga melampaui kesengsaraan dan naik ke keabadian, tak seorang pun di alam spiritual dan ibel akan mengetahui rahasia Limuran dan cermin harta karun itu, dan ia akan aman. Limuran bertanya pada Huo Yun, senior, menurutmu apakah sosok abadi itu bisa mengalahkan penjaga abadi? Huo Yun berkata, sayangnya sulit. Aku tidak tahu apakah makhluk abadi malang itu telah turun ke dunia fana dalam wujud surgawinya, atau apakah dia hanya mengirim klon dirinya sendiri ke dunia fana melalui suatu cara magis. Jika dia belum turun ke dunia fana dalam wujud surgawinya, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan para penjaga abadi yang telah turun dalam wujud surgawi mereka. Namun, hasil yang paling kuharapkan adalah kedua sahabat abadi ini akan bertempur sengit tanpa pemenang, dan mereka akan saling mengawasi. Akan lebih baik jika mereka bisa tetap berada dalam kebuntuan selama ratusan tahun tanpa pemenang. Dengan begitu, aku bisa tidur nyenyak. Hahaha, Huo Yun jelas sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan tertawa beberapa kali. Ia dan Limuran sudah mempersiapkan diri dengan matang saat menghadiri pameran dagang ini. Jika mereka bertemu dengan pengawal abadi, mereka akan langsung menghancurkan klon dan roh mereka, sambil melarikan diri tanpa meninggalkan petunjuk apapun bagi para pengawal. Namun, utusan abadi tidak menyadari kedatangan pengawal abadi di dunia ini, jika tidak, ia tidak akan berani menghadiri acara ini. Lembah pengumpulan abadi hening sejenak, dan seorang kultivator parubaya di teras bunga akhirnya memecah keheningan. Ia bergumam, siapa kedua Taois tadi? Kekuatan magis mereka sungguh mengerikan. Aku baru tahu hari ini bahwa ada master seperti itu di alam roh dan alam ibel. Mereka benar-benar naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Semua orang saling memandang dengan kaget dan bingung. Di lembah Juxian, para kultivator Mahayana dari seluruh dunia roh dan ibel berkumpul di satu lembah, tetapi tidak ada yang tahu identitas kedua kultivator itu sekarang. Mereka makhluk yang tak berani kita provokasi. Suara peri pemakaman bulan tiba-tiba terdengar dari ruangan elegan itu. Di mata mereka, kita tak lebih dari semut yang bisa bicara. Singkatnya, kita tak boleh memprovokasi mereka, atau bertanya terlalu banyak.
Anggap saja kita tidak melihat apa-apa. Semua orang semakin terkejut. Eksistensi macam apa Miri Zhang Yue itu? Ia sudah diakui sebagai eksistensi tingkat atas oleh para kultivator sihir lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Sekarang ia telah melangkah setengah kaki ke dalam masa kesengsaraan. Orang seperti itu benar-benar menyebut dirinya semut. Sungguh sulit membayangkan betapa kuatnya kedua orang itu barusan. Mungkinkah mereka berdua adalah kultivator yang dikabarkan berada di tahap penyeberangan kesengsaraan yang belum mencapai alam abadi? Banyak keraguan muncul di benak para kultivator, tetapi tak seorang pun berani bertanya lebih lanjut. Limuran diam-diam terkejut. Dilihat dari kata-kata Zhang Yue, mereka seharusnya melihat utusan abadi itu, dan bahkan mungkin menderita kerugian besar di tangan utusan abadi itu. Utusan abadi itu seharusnya mengetahui banyak informasi dari Miri dan Zhang Yue, tetapi entah mengapa, utusan abadi itu tidak membasmi mereka berdua. Mungkinkah dia ingin memanfaatkan mereka berdua untuk terus melacak keberadaan cermin ajaib itu? Apa yang dia katakan benar sekali. Huo Yun sangat setuju dengan kata-kata Zhang Yue. Ia berkata, di mata para dewa, kultivator dari alam bawah memang tidak berbeda dengan semut. Pertarungan antara dua dewa umumnya tidak melibatkan kultivator dari alam bawah. Seperti dua orang yang bertarung, tak satu pun dari mereka melirik semut yang merayap di sekitar. Bahkan jika mereka tak sengaja menginjak beberapa semut, mereka tidak akan ambil pusing. Perubahan tak terduga ini membuat pikiran semua orang melayang ke langit. Hua Ling terbatuk ringan dan berkata sambil tersenyum paksa, seperti kata senior Zhang Yue, mereka berdua pastilah ahli dari dunia lain yang tidak akan repot-repot mempermalukan kita. Ayo kita lanjutkan pameran dagangnya. Monster tua Blazing Demon mengangguk dan berkata dengan lantang, baiklah, mari kita lanjutkan transaksinya. Tidak mudah untuk berkumpul di acara sebesar ini, jadi tidak perlu diakhiri. Jika ada rekan Tao yang merasa tidak nyaman dan ingin pulang lebih awal, tentu saja kita tidak akan memaksa mereka untuk tinggal. Semua orang setuju, kecuali 7 atau 8 kultivator yang meninggalkan lembah Juxian, sisanya tetap tinggal untuk melanjutkan partisipasi mereka di pameran dagang. Kultivator parubaya di kios bunga menukarkan sedikit energi abadi dengan kultivator perempuan dari klan Roh Es, menyelesaikan transaksi yang terganggu oleh sebuah kecelakaan. Setelah itu, beberapa biksu lainnya bergegas ke panggung dan mengambil berbagai harta satu persatu untuk ditukar dengan bahan-bahan yang mereka butuhkan. Tidak lama kemudian, Raja Roh Agung dari klan Roh Es tiba-tiba terbang keluar dari ruangan elegan itu dan melayang ke hamparan bunga. Semua orang bersorak gembira. Raja Roh Agung ini bukan hanya seorang kultivator Mahayana akhir, tetapi juga pemimpin pasukan nomor 1 di benua Suening. Benua Suening memang luas, tetapi jumlah kultivator relatif jarang sejak zaman kuno, dan harta karunnya lebih terkonsentrasi. Ia pasti lebih kaya daripada kultivator lainnya. Benar saja, ketika Raja Rohani Agung melambaikan lengan bajunya, lebih dari 20 harta karun berbagai warna terbang keluar dari lengan bajunya, melayang di udara satu persatu dan mengelilinginya. Ini beberapa harta karun yang telah kukumpulkan. Kebanyakan harta karun ini berelemen es, tetapi juga bisa berguna bagi praktisi teknik kultivasi lainnya. Jika kalian sesama Taois tertarik pada harta karun tertentu, tawarkan saja harta karun dengan nilai yang sama yang mungkin berguna bagiku atau klanku, kata Raja Spiritual Agung. Tentu saja, jika kalian memiliki material merak putih, teratai salju murni, atau harta karun berelemen es tingkat tinggi serupa, satu saja sudah cukup untuk menukarkan semuanya. Hanya satu keping saja bisa ditukar dengan begitu banyak harta. Semua orang terharu. Namun, merak putih, yang juga dikenal sebagai Dewa Es, adalah binatang abadi berelemen es tingkat tinggi. Material tubuhnya secara alami tidak dapat ditemukan di alam bawah. Bahkan garis keturunannya pun sangat langka, dan material pemurnian seperti darah merak putih mustahil didapatkan. Adapun teratai salju yang sangat murni, hanya tercatat dalam buku-buku kuno dan telah menghilang dari dunia spiritual dan setan selama lebih dari 10.000 tahun. Kelangkaan membuat sesuatu menjadi berharga. Harta karun semacam ini, yang telah punah tetapi sangat membantu para praktisi Mahayana tingkat akhir, hanya membutuhkan satu bagian untuk dapat ditukar dengan sejumlah besar material tingkat tinggi lainnya. Meskipun persyaratan transaksi yang diajukan oleh Raja Spiritual Agung sangat murah hati, tidak ada seorang pun yang menanggapi untuk saat ini, dan harta yang dimintanya tidak tersedia bagi para pembudidaya lainnya. Raja Roh Agung mendesah pelan, sedikit kecewa. Ia datang ke sini untuk mencoba peruntungannya dan melihat apakah ia bisa menukarkan harta karun legendaris itu. Jika tidak, ia harus menukar material tak berguna ini dengan harta karun lain yang sedikit lebih berguna. Limuran memeriksa harta karun yang dilepaskan oleh Raja Roh Agung satu persatu. Dua di antaranya adalah harta karun atribut es yang dibutuhkan untuk mengaktifkan roh cermin. Namun, Limuran sudah memilikinya, jadi tidak perlu menukarnya. Seandainya aku tahu lebih awal, aku akan menunggu sampai pameran dagang untuk mendapatkan harta karun ini,
dan tak perlu melakukan perjalanan khusus ke benua Suening, gumam Limuran dalam hati. Tiba-tiba, matanya menangkap sebuah kerikil seukuran telur. Batu itu berwarna hitam, putih, merah, kuning, dan hijau. Permukaannya halus dan memancarkan fluktuasi energi vital yang samar, tetapi tidak terlalu kuat. Apa ini? Hati Limuran tergerak. Ia penasaran sesaat, lalu matanya langsung beralih ke harta karun lainnya. Dunia kultivasi abadi memiliki beragam harta karun, dan tak seorang pun berani mengaku mengetahui semuanya. Wajar saja jika menemukan harta karun yang tak dikenali. Hah, seru Huoyun, batu 5 warna itu agak aneh. Sebaiknya kau tanyakan asal-usulnya. Senior, apakah menurutmu batu 5 warna ini juga agak aneh? Limuran tergerak, lalu ia segera mengeluarkan jimat transmisi suara dan mengirimkan pesan kepada Hualing. Setelah menerima pesan itu, Hualing tersenyum dan bertanya kepada Raja Spiritual Agung, rekan Raja Spiritual Tao, batu 5 warna ini terlihat agak asing. Aku ingin tahu dari mana asalnya. Raja Roh Agung berkata, sejujurnya, aku tidak tahu harta karun macam apa ini, tapi asal-usulnya cukup menarik. Puluhan tahun yang lalu, guntur emas jatuh dari langit, membawa serta energi abadi. Aku juga menemukan sepotong batu 5 warna seperti ini di daerah itu. Fluktuasi energi yang dipancarkannya tidak kuat, juga tidak terlalu keras, dan juga bukan harta karun yang berasal dari es. Saya tidak tahu kegunaannya, dan setelah mempelajarinya tanpa hasil, saya menawarkannya untuk ditukar. Adakah rekan Tao yang mengenali harta karun ini? Semua orang menggelengkan kepala, dan tak seorang pun menjelaskan asal-usul harta karun ini. Di permukaan, batu 5 warna ini hanya memiliki sedikit fluktuasi energi vital, jauh dari layaknya harta karun kelas atas. Jika tidak muncul di area tempat guntur emas menyambar, tak seorang pun akan menganggapnya serius. Mengenai 5 warnanya, hal itu tidaklah mengejutkan. Dunia kultivasi abadi dipenuhi dengan batu permata berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya, dan giok dengan kualitas dan keindahan yang lebih tinggi dari batu 5 warna ini bukanlah hal yang langka. Karena Raja Spiritual Agung membawanya untuk diperdagangkan, ia tentu saja berpikir bahwa benda itu tidak memiliki banyak nilai guna. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah batu istimewa yang ditemukan di daerah itu, dan ia tidak ingin membuangnya begitu saja, jadi ia membawanya keluar untuk mencoba peruntungannya dan melihat apakah ada kultivator lain yang mengenali harta karun ini. Tidak ada yang mengenali harta karun ini. Kata Limuran, senior, kau juga sudah mendengar jawaban dari Raja Roh Agung. Bagaimana menurutmu? Huoyun berkata, saya tidak datang langsung, jadi saya tidak bisa menilai kualitas batu 5 warna ini. Namun, saya rasa tidak ada salahnya mengambil risiko dan menukar harta berharga Anda dengan batu ini. Kenapa begitu? Limuran tercengang. Senior, kau bahkan tidak tahu kalau batu ini luar biasa, tapi kau malah menukarnya dengan harta karun yang berharga. Bukankah itu agak tidak adil? Huoyun tersenyum dan berkata, meskipun saya tidak dapat menentukan kualitas batu 5 warna ini, saya dapat menyimpulkan secara kasar asal-usulnya. Konon, di dunia abadi terdapat harta karun bernama batu perbaikan langit, yang berwarna hitam, putih, merah, hijau, dan kuning. Batu ini mengandung hukum spasial yang sangat kuat dan dapat menstabilkan serta memperbaiki penghalang spasial yang rusak. Batu ini merupakan material umum yang digunakan oleh para ahli abadi dalam pembangunan istana dan gua abadi. Saya telah menyebutkan kepada Anda sebelumnya bahwa salah satu misi penting para pengawal abadi yang turun ke alam bawah 5 benua adalah untuk memperbaiki ketidakseimbangan antarmuka spasial yang disebabkan oleh hilangnya alam bawah 5 benua secara tiba-tiba. Oleh karena itu, para pengawal abadi kemungkinan membawa sejumlah besar batu perbaikan langit. Dengan kekuatan hukum spasial yang terkandung dalam batu perbaikan langit ini, mereka akan memperbaiki ketidakseimbangan antarmuka dan menstabilkan antarmuka di dekatnya. Batu 5 warna ini bentuknya sangat mirip dengan batu perbaikan langit yang dikabarkan. Batu ini juga ditemukan di area tempat para pengawal abadi turun. Oleh karena itu, saya yakin batu ini kemungkinan besar adalah batu perbaikan langit yang tersebar. Para pengawal abadi turun ke alam fana dalam tubuh surgawi mereka dan dapat membawa kembali harta karun dari sana. Namun, saat turun, mereka dihalangi oleh guntur geng langit dan kekuatan dahsyat dari batas, yang dapat menyebabkan harta karun yang mereka bawa tersebar di sekitar. Tentu saja, para pengawal abadi mengumpulkan harta karun ini sesegera mungkin, tetapi ada kemungkinan 1 atau 2 batu perbaikan langit terlewat. Lagi pula, untuk memperbaiki ketidakseimbangan kekuatan antarmuka yang disebabkan oleh hilangnya sebuah antarmuka, setidaknya dibutuhkan ribuan batu perbaikan langit ini. Jika 1 atau 2 batu perbaikan langit yang tidak penting tertinggal, para pengawal abadi tidak akan terlalu peduli. Namun bagi para kultivator di alam bawah, batu perbaikan langit ini adalah artefak abadi. Bahkan sepotong kecil pun dapat memainkan peran yang sangat besar.
Spekulasi Huoyun mengejutkan sekaligus menggembirakan Limuran. Jadi, batu 5 warna yang tak mencolok ini sebenarnya bisa jadi adalah batu perbaikan langit milik sang dewa. Semua benda abadi mengandung kekuatan hukum, belum lagi kekuatan spasial yang terkandung dalam batu perbaikan langit sangat kuat dan stabil. Jika Anda bisa mendapatkan harta karun seperti itu, wajar saja jika Anda menukarnya dengan harta karun lain. Huoyun menambahkan, tentu saja, ini semua spekulasi berdasarkan pernyataan sepihak Raja Roh Agung. Mungkin batu 5 warna itu tidak ditemukan di sana sama sekali, dan tidak ada hubungannya dengan pengawal abadi. Itu hanya batu biasa. Jika kau menukarnya dengan harta karun berharga, memang ada risiko tertentu. Sahabat muda Li, tolong pertimbangkan sendiri untung ruginya. Limuran merenung sejenak, lalu mengeluarkan jimat transmisi suara lainnya dan mengirim pesan ke Hualing. Hualing tersenyum manis dan berkata kepada Raja Roh Agung, saya cukup tertarik dengan batu 5 warna ini. Saya ingin tahu apakah saya bisa menukarnya dengan batu dari sesama Raja Roh ini dengan sebotol cairan spiritual bunga giok 10.000 tahun. Cairan roh Qiong-Hua adalah obat spiritual khusus untuk klan bunga dan pohon. Jika dikonsumsi dalam jumlah kecil, dapat membantu latihan spiritual dan meningkatkan kemajuan latihan. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar sekaligus, dapat dengan cepat memulihkan sejumlah besar kekuatan sihir dalam waktu singkat, yang dapat sangat membantu saat para kultivator bertarung dengan sengit. Cairan spiritual bunga giok 10.000 tahun adalah puncak dari harta karun ini. Pemurniannya membutuhkan bahan yang sangat terbatas, dan produksinya pun minimal. Efeknya juga efektif bagi para kultivator di tingkat Mahayana. Hualing menawarkan harta karun ini sebagai gantinya, dan Raja Roh Agung dari klan Roh Es, setelah pertimbangan singkat, menyetujuinya. Baiklah, penglihatan saya terbatas, dan saya tidak dapat memahami kegunaan batu ini. Namun, saya harus menyatakan ini sebelumnya. Jika rekan Dawis Hua nanti merasa batu ini tidak berguna, Anda tidak dapat menuntut pengembalian cairan spiritual ini. Tentu saja, Hualing berkata sambil tersenyum, karena transaksi sudah selesai, tidak ada alasan untuk meminta pengembalian uang. Sekalipun ini hanya batu biasa, aku akan menerimanya. Setelah itu, keduanya menyelesaikan transaksi. Setelah Hualing mendapatkan batu 5 warna, ia memeriksanya beberapa kali dengan saksama, lalu menggelengkan kepala, mendesah pelan, dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Ia tampak tidak melihat misteri apapun. Ketika Limuran melihat pemandangan ini, dia tidak tahu apakah dia telah membuat taruhan yang tepat. Pameran dagang berlanjut, dan berbagai macam harta karun terus bermunculan. Terkadang, beberapa di antaranya hanya muncul di buku-buku kuno dan dianggap sangat mungkin punah. Harta karun tersebut langsung menarik banyak biksu untuk berebut mendapatkannya, dan beberapa bahkan berinisiatif menawarkan harta karun lain yang jelas bernilai lebih tinggi sebagai gantinya. Saat pameran dagang sedang ramai-ramainya, Hualing juga muncul di stan bunga. Sebagai salah satu penyelenggara, ia tentu saja menyiapkan banyak harta karun, yang ia persembahkan satu persatu dan letakkan di hadapannya. Harta karun klan bunga dan pohon sebagian besar berupa ramuan spiritual atau pil sari bunga, yang sangat berguna bagi sebagian besar kultivator. Karena itu, semua orang sangat tertarik dengan harta karun yang dibawanya. Di antara harta karun tersebut, terdapat pula beberapa material berkualitas tinggi yang bernilai tinggi namun relatif umum. Sebagian besar material ini diberikan kepada Hualing oleh Limuran, yang memintanya untuk berdagang atas namanya. Hualing berkata, dari harta karun ini, aku hanya meminta sebotol air suci Yin Yang, atau benih bunga kebahagiaan abadi, atau harta apapun yang dapat membantumu menembus kemacetan tahap penyeberangan kesengsaraan. Aku akan mengambil semuanya. Selain itu, jika kau memiliki darah Phoenix dan pasir pengumpul roh, aku juga bisa menukarnya dengan 1 atau 2 harta karun yang nilainya sama. Darah Phoenix dan pasir pengumpul roh adalah 2 harta yang dibutuhkan Limuran, sekaligus 2 harta tambahan terakhir yang ia butuhkan untuk membuka kembali roh cermin. Sedangkan harta lainnya, diperuntukkan bagi kebudewa Hualing sendiri. Huoyun juga mendengar kata-kata Hualing dan berkata sambil tersenyum, Taois Hua ini kekasih Li Xiaoyou, kan? Harta karun yang ia inginkan bukan harta karun biasa. Ia pasti tidak bisa mendapatkan harta karun yang bisa membantunya mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan. Bahkan jika kultivator lain memilikinya, mereka tidak akan menukarnya. Sedangkan untuk air suci Yin Yang, sebenarnya itu adalah cairan spiritual kelas atas yang diracik dari zat-zat yang sangat yin dan yang, dan juga sangat langka. Sejujurnya, aku mungkin bisa menciptakan harta karun ini. Ketika aku pergi ke kolam Xuanbing di benua Suening untuk berkultivasi, aku ingin menggunakan tubuh roh apiku sendiri dan air kolam Xuanbing yang unik di sana untuk meracik air suci Yin Yang guna meningkatkan kultivasiku dan berusaha mencapai tahap Mahayana akhir. Wujud asli rekan Taois Hua adalah roh bunga.
Jika ia bisa disiram dengan air suci Yin Yang, manfaat yang akan ia peroleh akan sangat besar, dan bahkan mungkin membantunya mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan. Adapun benih bunga Immortal Joy yang dia butuhkan, apakah kamu tahu jenis harta apa itu? Limuran menggelengkan kepalanya meskipun aku pernah mendengar nama bunga ini, aku tidak tahu kebiasaan dan kegunaannya. Huoyun tertawa terbahak-bahak dan berkata, bunga ini punya julukan terkenal lainnya, bunga paling bernafsu di dunia peri. Konon, bunga ini sangat bernafsu, bahkan makhluk abadi yang paling murni dan acuh tak acuh pun dapat terpengaruh olehnya, sehingga disebut kebahagiaan abadi. Kalau tidak salah, wanita ini ingin menciptakan kebahagiaan abadi untukmu, Li Xiaoyou. Sepertinya dia berniat menggunakan bunga ini untuk mengendalikanmu, dan membuatmu jatuh ke dalam perangkapnya yang halus. Sebaiknya kau berhati-hati. Limuran tertawa getir dan berkata, begitu ya, senior, tak perlu mengingatkanku soal ini. Tentu saja aku akan berhati-hati. Namun, karena ini bunga dunia peri, aku yakin kecil kemungkinannya bunga ini muncul di dunia roh dan ibel. Benar saja, Hualing tidak menukarkan harta karun yang dibutuhkannya, tetapi seorang kultivator dari klan roh bumi mengeluarkan sekotak pasir roh dan menukarnya dengan dua bahan tersebut. Hualing sengaja membuka kotak pasir roh di depan semua orang dan menemukan bahwa partikel pasir yang sangat halus ini menyerap sejumlah besar energi langit dan bumi, berkumpul menjadi bola di udara, dan kemudian berubah menjadi berbagai bentuk, seolah-olah mereka memiliki roh. Limuran mengangguk diam-diam dan memberitahu Hualing bahwa inilah pasir pengumpul roh yang ia butuhkan. Hualing menyelesaikan transaksi untuk Limuran, menerima pasir pengumpul roh, dan kemudian bertanya tentang darah Phoenix. Bukankah kalian, sesama Taois dari klan Ibel, memiliki darah Phoenix? Tanya Hualing penasaran. Seorang tetua Ibel mendesah, Phoenix adalah burung dewa, yang dikenal sebagai dewa api. Ia dapat terlahir kembali dari api, sehingga ia abadi. Garis keturunan Phoenix sangat langka. Di antara roh sejati, klan Tianfeng hanya memiliki setengah garis keturunan Phoenix, namun itu cukup untuk menjadi salah satu dari 4 roh sejati agung ras Ibel. Dan garis keturunan Phoenix bahkan lebih langka lagi. Darah Phoenix harus diperoleh dari garis keturunan Phoenix dan garis keturunan Phoenix. Tidak sulit bagi rekan Daois Hua untuk mendapatkan sedikit garis keturunan Phoenix, tetapi jika kau ingin mendapatkan garis keturunan Phoenix, aku khawatir kau akan kecewa. Kultivator Ibel lain berkata, benar. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, konon seekor burung vermilion berdarah Phoenix muncul di lembah besar, salah satu dari 4 tempat paling berbahaya di benua Fengyun. Sayangnya, burung itu menghilang setelah itu, kemungkinan besar terbasmi. Menemukan garis keturunan Phoenix akhir-akhir ini sangat langka. Begitu, Hualing sedikit mengernyit dan berkata, kalau begitu aku akan menukarnya dengan darah Phoenix dulu. Kira-kira ada rekan Tao yang mau menukarnya, ya. Segera, seorang kultivator Ibel maju untuk bernegosiasi. Ia mengeluarkan sebuah botol merah kecil dari tangannya dan membukanya. Seketika, bola darah yang menyala keluar dari botol tersebut. Bola darah tersebut berubah menjadi Phoenix api dan berputar di sekitar kultivator Ibel tersebut. Itu memang garis keturunan Phoenix yang sangat murni. Hualing mengangguk, lalu mengeluarkan harta karun yang secara khusus diminta oleh pembudidaya Ibel dan menukarkannya dengannya. Limuran merasa lega, meskipun harta yang dibutuhkan untuk membangkitkan kembali roh cermin sangat banyak, setelah bertahun-tahun mencari, mereka akhirnya berhasil mengumpulkan sebagian besarnya. Selama ia bisa menemukan garis keturunan Phoenix, ia hampir dapat sepenuhnya menciptakan kembali pengalaman yang telah digunakan Xiao Yaozi, Suang Wang, dan yang lainnya untuk membangkitkan kembali roh cermin. Sekalipun ia tidak dapat menemukan garis keturunan Phoenix, ia masih dapat membangkitkan kembali roh cermin, meskipun dengan sedikit kekurangan. Satu demi satu, banyak kultivator mengeluarkan berbagai harta karun untuk diperdagangkan. Limuran menyukai beberapa material beratribut cahaya dan diam-diam menyelesaikan transaksi melalui Hualing. Pameran dagang berlangsung selama beberapa hari dan malam, dengan hampir setiap petani naik ke teras bunga untuk memperdagangkan harta mereka. Sebagian besar transaksi diselesaikan di tempat, sementara yang lain dinegosiasikan secara pribadi kemudian, setelah pertukaran pesan rahasia singkat. Meskipun acara akbar semacam itu mungkin tidak selalu menghasilkan harta karun yang paling dibutuhkan atau diinginkan seseorang, acara tersebut tentu saja menawarkan beberapa keuntungan. Bagi sebagian besar kultivator, acara semacam itu memiliki makna lain jika sebuah harta karun tidak dapat ditemukan di pameran dagang ini, kemungkinan besar harta karun tersebut sudah punah di alam roh dan alam ibel. Mereka akan menyerah begitu saja atau mencari harta karun lain sebagai gantinya. Pada saat-saat terakhir pameran dagang, Miri dan Zhang Yue tiba-tiba terbang keluar dari ruangan elegan dan melayang ke stan bunga. Semua orang terharu. Kedua orang ini sudah lama terkenal di dunia ibel dan dikenal sebagai orang paling berpengalaman di pameran dagang.
Mungkin mereka memiliki beberapa harta karun yang telah menghilang di dunia roh dan ibel selama bertahun-tahun. Namun, harta karun yang ingin dipertukarkan kedua orang ini pastilah luar biasa. Meskipun kemungkinan transaksinya kecil, perjalanan ini akan sangat berharga jika seseorang dapat melihat sekilas harta karun legendaris tersebut. Aku tidak menyangka kedua senior itu juga berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk berdagang. Aku penasaran harta apa yang akan mereka bawa keluar untuk membuka mata kita. Kata monster tua Cimo penuh harap. Miri berkata dengan lantang kali ini, harta karun yang akan aku dan istriku bawa keluar adalah harta karun Suantian. Harta karun Suantian. Para kultivator terkejut dan langsung bersorak gembira. Harta karun Suantian adalah harta karun yang mengandung kekuatan hukum tertentu dan dapat melepaskan kekuatan magis yang luar biasa. Sepanjang sejarah, puluhan harta karun Suantian yang tercatat dalam kitab suci telah diperoleh oleh beberapa kultivator kuno yang kuat. Saat ini, hanya segelintir harta karun Suantian yang masih ada di alam spiritual dan ibel. Monster tua Blazing Demon berkata dengan penuh semangat, "Kudengar kalian berdua, para senior, mendapatkan harta karun misterius bertahun-tahun lalu yang dapat menyerap esensi matahari dan bulan, yang disebut cakram matahari dan bulan. Mungkinkah kalian berdua benar-benar akan menukar harta karun ini? Atau apakah kalian sudah mendapatkan harta karun misterius lainnya?" Mieri menggelengkan kepala dan berkata, "Piring matahari dan bulan itu adalah harta karun kehidupan istriku, jadi wajar saja kalau tidak bisa ditukar. Harta karun Suantian yang kumaksud adalah tanaman merambat Suantian kuno yang muncul ketika alam roh dan alam ibel menyatu belum lama ini. Kurasa ada beberapa rekan Tao di sini yang tahu tentang ini." Seorang kultivator Mahayana tingkat menengah dari klan Haotian berkata, "Jadi, itu harta karun yang dibicarakan senior Miri." "Ya, saya salah satu saksi saat itu. Sayangnya, tanaman rambat kuno Suantian dibawa pergi oleh seorang kultivator misterius. Kami telah mencari kemana-mana untuk mencari keberadaan orang itu, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Siapa sangka tanaman rambat kuno Suantian jatuh ke tangan senior Miri." Mieri tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Dao You salah menebak. Pohon anggur kuno Suantian tidak ada di tanganku." Semua orang tercengang. Monster tua ibel berkobar bertanya dengan ragu, "Senior, apa misteri di balik kata-katamu? Karena harta karun Suantian tidak ada di tanganmu, bagaimana kau bisa menggunakannya sebagai harta karun perdagangan?" Miri berkata, "Karena tujuanku bukan untuk berdagang harta, tapi untuk menemukan seseorang. Dan orang yang kucari tak lain adalah kultivator misterius yang memperoleh pohon anggur kuno Suantian." Limuran terkejut mendengar kata-kata itu. Miri ini memang datang untuknya. Sepertinya arwah tetua Tian, yang telah melarikan diri tahun itu, telah memberitahu Miri tentang kembalinya Limuran ke dunia kultivasi, jadi Miri bertekad untuk melacaknya. Mieri berkata demikian sambil mengulurkan telapak tangannya dan meraih udara. Sejumlah besar energi ibel keluar dari ujung jarinya dan berkumpul menjadi bola di udara. Di bawah kendali Miri yang luar biasa, bola energi ibel ini perlahan mengembun menjadi sosok manusia yang tampak hidup. Sesaat kemudian, dengan kilatan energi ibel dan cahaya ibel, bayangan seorang biksu muda yang tampan muncul di hadapan semua orang. Dia adalah Limuran. Ketika Hualing melihat pemandangan ini, wajahnya sedikit berubah, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang kultivator tingkat tinggi, dan keterkejutan di matanya hanya berkedip sesaat sebelum dia segera kembali normal. Tetua Tianjian dan para kultivator dari 4 keluarga besar yang mengenali Limuran semuanya diam-diam terkejut. Meskipun Lingyu tetap tenang, ia menatap bayangan Limuran tanpa berkedip. Mieri menunjuk bayangan itu dan melanjutkan, "Pria ini, yang dijuluki Gan Mei, awalnya adalah seorang junior di Sekte Tianzu Alam Ibel. Ia kemudian membelot dan menjadi buronan. Tak disangka, ia sangat beruntung dan akhirnya mencapai tahap Hun Yuan Mahayana, bahkan memperoleh pohon anggur kuno Suantian. Pak tua ini dan saya memiliki kebencian yang mendalam. Jika ada di antara kalian sesama Taois yang memiliki petunjuk tentang keberadaannya, mohon segera beritahu saya. Jika saya membasmi atau menangkap orang ini, saya pasti akan memberikan pohon anggur kuno Suantian yang saya peroleh kepada orang yang memberikan petunjuk itu." Mieri melanjutkan, "Meskipun anak ini minim pengalaman, karena baru mencapai tingkat Mahayana kurang dari 100 tahun yang lalu, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Ia adalah seorang kultivator Hunyuan Mahayana dengan keterampilan yang luar biasa. Kini, dengan bantuan harta karun Suantian, ia dapat dengan mudah mengalahkan bahkan kultivator Mahayana tingkat menengah biasa. Oleh karena itu, saya mengingatkan semua rekan Taois saya jika ada yang memiliki petunjuk tentang orang ini, mohon segera beritahu saya. Di dua alam roh dan ibel, saya khawatir hanya saya dan suami saya yang cukup yakin untuk menangkap atau membasmi anak ini. Soal imbalan karena memberikan petunjuk, itu adalah pohon anggur kuno Suantian. Aku sudah berjanji di depan hampir semua rekan Taois di tingkat Mahayana,
baik di alam spiritual maupun alam ibel, dan tentu saja aku tidak akan mengingkarinya. Lagi pula, aku dan suamiku sudah memiliki harta Suantian yang paling sesuai dengan metode kultivasi kami, jadi kami tidak akan mengingini harta Suantian lainnya. Asal kita bisa memberikan petunjuk, kita bisa mendapatkan harta karun Suantian. Gumam monster tua Cimo. Ia hampir tak percaya hal sebagus itu. Benar sekali, kata Mieri dengan sungguh-sungguh, kultivator manapun, terlepas dari level atau statusnya, yang dapat memberikan petunjuk yang memungkinkan aku dan yang lainnya menangkap atau membasmi bocah ini, akan dihadiahi tanaman rambat kuno Suantian. Kata-kataku adalah jaminanku. Siapapun yang tidak patuh akan dihukum oleh langit dan bumi. Limuran mengerutkan kening dan menatap Miri Zhang Yue dengan kebencian. Kedua orang ini benar-benar kejam. Desah Huoyun, kau benar-benar telah menyinggung seorang guru. Alasan mereka memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah pencarianmu ketika semua kultivator Mahayana dari alam roh dan alam ibel telah berkumpul di satu lembah jelas untuk memastikan kau tidak punya tempat di kedua alam itu. Harta karun Suantian sangat berharga. Begitu identitasmu terbongkar, para kultivator dimanapun akan segera melaporkannya kepada mereka, dan kau akan menghadapi perburuan tanpa akhir. Namun, mereka sungguh memendam kebencian yang mendalam padamu. Mereka begitu bertekad untuk membasmimu sampai-sampai mereka rela menyerahkan harta Suantian milikmu. Ini bahkan membuatku sedikit bingung. Apakah kau membasmi satu-satunya pewaris mereka, atau kau menggagalkan rencana besar mereka untuk melampaui kesengsaraan dan mencapai keabadian? Limuran mengerutkan kening dan tidak menjawab. Ia tahu dalam hatinya bahwa alasan Miri Zhang Yue begitu murah hati bukanlah karena kebencian, melainkan karena mereka sedang mencari cermin harta karun. Dibandingkan dengan cermin harta karun itu, harta karun Suantian tidak ada apa-apanya. Mieri melanjutkan, aku akan menginstruksikan murid-muridku untuk membangun banyak titik kontak di alam roh dan alam ibel. Jika ada kultivator yang memiliki petunjuk tentang anak ini, selama mereka mengirimkan pesan transmisi suara, aku akan segera mengetahuinya dan segera berangkat. Dengan lambaian lengan bajunya, Mieri Kang melambaikan puluhan cahaya ajaib yang menyala dan jatuh ke udara di dekat tubuhnya, berubah menjadi berbagai harta karun tingkat atas. Semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak terpesona. Ada beberapa harta karun di antara mereka, persis seperti harta karun yang diinginkan banyak kultivator sihir di pameran dagang tadi. Ternyata Miri memang memiliki beberapa harta karun yang hampir punah ini, tetapi ia enggan untuk menukarnya dengan mudah. Mieri menunjuk harta karun itu dan berkata dengan lantang, asalkan kita bisa menemukan Tan Mei, aku tak akan segan-segan mengeluarkan biaya apapun, kecuali Suantian Ancient Fin, untuk harta apapun yang bisa kusisakan. Bahkan jika itu berarti menghancurkan alam roh dan alam ibel, aku pasti akan menemukan keberadaan bocah itu. Setelah acara perdagangan berakhir, para kultivator Mahayana pergi satu demi satu. Sebagian besar langsung meninggalkan benua Huamu, sementara beberapa tetap tinggal di sana. Di udara, Tuan King Song, Peri Hu, dan Yuan Yaozu sedang bepergian bersama. Mereka berencana menggunakan terowongan ruang angkasa di suatu tempat di benua Huamu untuk kembali ke benua Suening sesegera mungkin. Perjalanan ini sungguh memuaskan, kata King Song Jushi. Saya tidak hanya mendapatkan harta karun yang telah saya cari selama bertahun-tahun, tetapi saya juga melihat banyak harta karun tingkat tinggi dari alam roh dan alam ibel yang hanya disebutkan dalam kitab-kitab kuno. Saya juga bertemu banyak guru. Sungguh membuka mata. Benar, kata Peri Hu, sayang sekali ada begitu banyak harta karun di depan mataku, tapi aku tak mampu menukarnya. Sepertinya aku takkan pernah bisa mendapatkan harta karun itu seumur hidupku. Belum tentu begitu. Yuan Yaozu tertawa. Kalau kita bertemu jimat serakah itu, kita tinggal laporkan saja ke pembudidaya ibel itu tentang keberadaannya dan menukarnya dengan sejumlah besar harta karun kelas atas. Mana mungkin lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kata King Song Jushi. Saya khawatir para kultivator dari alam spiritual dan alam ibel sedang mencari petunjuk kemana-mana tentang orang ini. Bagaimana mungkin kita bisa menemukannya dengan begitu mudah? Peri Hu tiba-tiba berkata, rekan Taoismu meninggalkan pesan transmisi suara yang mengatakan bahwa ia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk berkelana dan tidak kembali ke benua Suening untuk sementara waktu. Mungkinkah ia sedang mencari keberadaan Gan Mei? Mungkin, kata Yuan Yaozu, rekan Taoismu mungkin berencana mencoba peruntungannya. Kita tidak melihatnya bergerak di pameran dagang, jadi sepertinya dia tidak mendapatkan banyak. Tapi jika dia menemukan Tan Mei, dia akan membuat orang lain iri. Haruskah kita juga mencarinya? Di mana kita harus mulai mencari? Tanya Peri Hu, kita tidak punya petunjuk sama sekali. Yuan Yaozu berkata, aku punya rencana. Lagi pula, kultivator Hunyuan Mahayana sangat langka, dan hanya ada satu. Meskipun kita tidak bisa membedakan secara kasat mata apakah seseorang adalah kultivator Hunyuan Mahayana, jika kita bertemu orang asing di tahap awal Mahayana,
dan memaksa mereka menggunakan kekuatan magis bawaan terkuat mereka, identitas mereka akan terungkap secara alami, dan kemudian kita dapat menentukan apakah mereka Ganmei. Lupakan saja, desah King Song Jushi. Aku khawatir jika Ibel Serakah itu menyerang, kita tidak akan punya kesempatan untuk memberi tahu musuh. Acara ini dipenuhi oleh para master dari alam roh dan alam Ibel, dan kita hanyalah sosok yang tidak penting di antara mereka. Kita bahkan sudah menyerah untuk menjelajah ke alam Ibel, jadi bagaimana mungkin kita berani memprovokasi Ibel Serakah? Perihu mengangguk. Tuan King Song benar, kesempatan seperti ini sulit didapat. Kita harus menghindarinya dan kembali ke benua Suening sesegera mungkin. Kali ini, aku telah memperoleh beberapa harta karun yang akan membantuku menembus hambatan di tahap Mahayana. Kuharap putriku dapat berhasil maju. Setelah pameran dagang berakhir, semua kultivator Mahayana bubar. Hualing, kepala suku Huamu dan tuan rumah tempat ini, mengantar tamu terhormat terakhir dan segera mengadakan pertemuan rahasia dengan Limuran di sebuah ruangan rahasia. Melihat Limuran, Hualing menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum, aku selalu tahu bahwa rekan Daoisli adalah sosok yang punya kisah, tapi aku tak pernah menyangka rekan Daoisli punya dendam sedalam itu terhadap para kultivator papan atas alam Ibel, seperti Miri Zhang Yue. Cek, mereka bahkan rela memberikan harta karun Suantian demi memburu rekan Daoisli. Jika aku mengungkap keberadaan rekan Daoisli, bukankah aku akan langsung bisa mendapatkan banyak harta karun tingkat tinggi? Bahkan pohon anggur kuno Suantian milik rekan Daoisli pun bisa jatuh ke tanganku. Limuran berkata dengan tenang, jika memang begitu, mengapa rekan Daois Hua tidak memberitahuku keberadaan Mieri? Hualing mendesah pelan, kata orang, cinta suami istri bertahan 100 hari, belum lagi kita sudah menikah selama 49 hari. Lagi pula, kita kan suami istri, dan aku tak sanggup menanggungnya. Limuran mendengus dingin dan berkata, entah karena enggan atau demi melampaui kesengsaraan dan menjadi abadi di masa depan, aku tidak ingin mendalaminya. Namun, aku yakin dengan pengetahuan rekan Daois Hua, kau seharusnya tahu bahwa harta karun tingkat tinggi dan tanaman rambat kuno Suantian itu hanya dapat meningkatkan kekuatan rekan Daois Hua, tetapi tidak dapat membiarkan rekan Daois Hua maju ke tahap penyeberangan kesengsaraan, juga tidak dapat membiarkan rekan Daois Hua melampaui kesengsaraan dan menjadi abadi. Hanya dengan bekerja sama denganku, kau dapat memiliki peluang lebih baik untuk naik ke alam abadi dan melanjutkan jalur kultivasimu. Hualing tersenyum manis, saudara Li benar sekali. Meskipun saya seorang wanita, saya tidak picik. Saya tahu strategi jangka panjangnya. Kalau tidak, saya tidak akan memberikan dukungan penuh kepada saudara Li. Sambil berbicara, Hualing mengeluarkan beberapa harta karun dari tangannya dan menyerahkannya kepada Limuran satu persatu. Ini semua harta yang dibutuhkan Taois Li. Kecuali garis keturunan Phoenix, pada dasarnya semuanya ada di sini. Hualing berkata, aku telah membantu Taois Li dengan bantuan besar ini. Aku ingin tahu bagaimana kau akan berterima kasih kepadaku. Sambil berbicara, Hualing mendekat dengan tatapan menggoda dan berbisik lembut di telinga Limuran, aku tidak menginginkan harta karun lainnya. Aku hanya ingin kau menemaniku selama beberapa hari lagi dalam romansa. Kau benar-benar tidak menginginkan harta karun lainnya. Limuran dengan tenang mendorong Hualing menjauh, lalu berkata sambil tersenyum bahkan air suci Yin Yang pun tidak. Air suci Yin Yang. Hualing tertegun. Ia segera menyingkirkan sikap genitnya dan berkata dengan terkejut sekaligus gembira, rekan Taois Li benar-benar punya harta karun seperti itu. Limuran berkata, saat ini aku tidak punya, tapi aku punya cara untuk mendapatkannya. Hari ini, aku menerima harta karun ini dari rekan Daois Hua. Aku akan memberimu sebotol kecil air suci Yin Yang sebagai gantinya. Seharusnya cukup untuk mengganti kerugian rekan Daois Hua. Tentu saja cukup. Hualing sangat gembira. Kalau aku bisa mendapatkan air suci Yin Yang, bukankah itu artinya aku akan memanfaatkan rekan Daois Li? Tentu saja, kata Limuran, ketika aku bekerja sama dengan rekan Daois Hua, wajar jika kami saling membantu dan mengambil apa yang kami butuhkan. Aku tidak akan selalu membiarkan rekan Daois Hua menderita kerugian. Hualing mengangguk berulang kali dan berkata, aku benar-benar tidak salah memilih orang. Terlepas dari kurangnya pemahamannya tentang asmara, musuh yang kuat, dan penampilannya yang biasa saja, rekan Daois Li adalah pasangan yang hampir sempurna. Limuran menyimpan harta karun itu satu demi satu, lalu berpikir keras. Apa rencana rekan Daois Li selanjutnya? Tanya Hualing. Saat ini, para kultivator dari alam roh dan alam Ibel pasti sedang panik mencari keberadaan rekan Daois Li. Jika identitas rekan Daois Li terbongkar, konsekuensinya akan mengerikan. Rekan Daois Li sebaiknya berkultivasi menyendiri di dalam klannya untuk sementara waktu, dan menunggu beberapa dekade hingga situasi mereda sebelum membuat rencana apapun. Limuran berkata, apakah kau masih berani menerimaku? Jika orang-orang tahu bahwa aku punya hubungan denganmu,
Aku khawatir bukan hanya kau yang akan terlibat, tetapi seluruh klan Huamu juga akan berada dalam bahaya. Hualing mengangguk. Aku mengerti risikonya. Namun, seperti kata pepatah, suami bernyanyi dan istri mengikuti. Ini semua karena hubungan antara aku dan Li Daoyou. Sekalipun Li Daoyou dikutuk oleh ribuan orang, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Limuran menghela napas dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, rekan Taois Hua, tapi aku tidak berencana untuk tinggal di sini. Aku berencana untuk pergi ke benua Fengyun. Pergi ke benua Fengyun. Hualing berpikir apakah ini untuk garis keturunan Phoenix. Limuran mengangguk. Hanya di tanah kuno yang berbahaya itulah burung-burung purba dengan darah Phoenix muncul. Aku berencana untuk mencoba keberuntunganku. Alis Hualing sedikit berkerut, sorot khawatir terpancar di matanya. Kudengar lembah kehancuran besar adalah tempat paling berbahaya di benua Fengyun. Lembah itu penuh dengan bahaya alam, hukum alam kacau balau, dan selalu ada petir yang tak terjelaskan. Terlebih lagi, berbagai macam binatang buas dengan kekuatan magis yang aneh dan bakat yang menakjubkan muncul silih berganti. Bukan hanya kultivator Mahayana tingkat awal saja yang tidak berani masuk, bahkan kultivator tingkat akhir seperti kita pun tidak berani masuk. Limuran berkata, justru karena tempat berbahaya itu begitu mengerikan dan sulit dimasuki, tempat itu sebenarnya adalah tempat yang paling terpelihara di dunia roh. Sepanjang sejarah, sebagian besar harta karun kelas atas di dunia roh dan dunia ibel telah dijarah oleh para kultivator kuno yang kuat. Hanya di lembah primitif mungkin masih ada beberapa yang tersisa. Terlebih lagi, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, seekor burung vermilion dengan garis keturunan Phoenix muncul di sana. Aku tidak mungkin melewatkannya begitu saja. Hualing berkata, untuk apa rekan Daoisli menginginkan darah Phoenix? Konon, darah Phoenix adalah harta karun yang digunakan oleh para kultivator atribut api. Rekan Daoisli tidak memiliki teknik atribut api, jadi mengapa dia menginginkannya? Dan mengapa dia rela mempertaruhkan begitu banyak hal untuk itu? Aku punya kegunaanku sendiri, jadi aku tidak ingin menjelaskannya secara rinci kepada rekan Taois Hua, kata Limuran dengan nada sembunyi-sembunyi. Hualing merenung sejenak dan berkata, karena rekan Daoisli bertekad untuk pergi, mengapa tidak membiarkanku menemanimu? Jika kita berdua pergi ke lembah sunyi besar bersama-sama, kita bisa saling menjaga dan bahayanya akan berkurang. Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Jika rekan Daois Hua bersedia membantu, aku punya permintaan lain. Rekan Taoisli, tolong bicara dengan jelas, kata Hualing. Limuran bertanya, rekan Taois Hua, apakah kamu masih ingat dua penguasa dunia lain yang tiba-tiba pergi satu demi satu di awal pameran dagang? Tentu saja aku ingat, kata Hualing, tapi guru-guru seperti itu kemungkinan besar bukan dari dunia ini. Mereka hanya terdampar di sini karena alasan yang tidak diketahui. Bagi mereka, kita seperti semut, tidak mampu menjangkau dan berteman dengan mereka. Limuran mengangguk. Saya juga meminta rekan Daois Hua untuk mengirim lebih banyak kultivator dari klan Anda untuk menyelidiki secara luas dan melihat apakah ada pertempuran dahsyat yang terjadi di alam roh dan alam ibel. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan kedua penguasa dunia lain ini, untuk melihat apakah mereka telah menentukan pemenangnya, atau apakah mereka berdua sudah meninggalkan dunia ini. Hualing setuju, baiklah, aku akan meminta bawahanku untuk melakukan yang terbaik untuk mencari tahu, tapi kita mungkin tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Terima kasih. Limuran membungkuk dan berkata, rekan Taois Hua, mari kita pamit sekarang. Saya akan menghubungi Anda lagi setelah air suci Yin yang berhasil disiapkan. Sampai jumpa lagi. Rekan Taois Li, kau mau pergi sekarang? Hualing tiba-tiba tampak kecewa. Namun, ia tahu sulit baginya untuk menjaga Limuran, jadi ia berkata, rekan Taois Li, tolong panggil Little Lei. Aku punya beberapa harta untuk diberikan padanya. Limuran memanggil Xiao Lei sesuai instruksi. Melihat Hualing, Xiao Lei mendengus dingin, harta apa yang akan kau berikan padaku? Aku sudah bilang, apapun yang kau berikan, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun yang baik untukmu di depan Tuan. Hualing juga tidak marah. Ia tersenyum tipis dan berkata, Lei kecil, kau salah paham. Aku ingin memberimu sari bunga dan buah spiritual berkualitas tinggi untuk membantumu meningkatkan kultivasimu. Beberapa tahun yang lalu, aku juga secara tidak sengaja mendapatkan harta spiritual surgawi berkekuatan petir. Karena kau tidak memiliki senjata ajaib yang cocok, aku memberikannya kepadamu. Kuharap Lei kecil cepat dewasa sehingga dia bisa merawat rekan Daois Li untukku. Di langit malam, Limuran dan Xiao Lei, yang menyembunyikan sosok mereka, terbang menuju suatu tempat dengan kecepatan santai. Xiao Lei sedang memainkan seuntai dupa kayu di pergelangan tangannya. Tali itu memiliki 8 manik kayu seukuran ibu jari, masing-masing berwarna hijau zamrud dan cerah. Namun, dengan sedikit gesekan, busur-busur petir tipis akan melompat di permukaan tali,
menimbulkan suara gemeretak kecil, dan semburan cahaya akan menyebar di udara. Xiao Lei memainkan harta karun ini berulang kali dan tampaknya tidak bisa melepaskannya. Tuan, Xiao Lei merasa Suster Hualing tidak buruk. Kenapa Tuan tidak membiarkannya menjadi simpanan saja? Kata Xiao Lei tiba-tiba. Limuran menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum, kenapa? Aku menyuapmu hanya dengan seuntai manik-manik petir. Jadi, guru di hatimu hanya sepadan dengan harga ini. Pipi Xiao Lei sedikit memerah saat ia berkata, itu tidak sepenuhnya benar. Saudari Hualing memang baik kepada guru, dan bahkan dalam menghadapi krisis sebesar ini, ia tidak mengkhianati guru. Di antara orang-orang yang dikenal Xiao Lei, saudari Feng Ming pasti juga tidak akan mengkhianati guru. Selain mereka, sulit dikatakan. Bahkan senior Huoyun itu, jika ia bukan roh jimat guru, mungkin akan mengkhianati guru. Omong kosong apa yang kau bicarakan, gadis kecil. Suara Huoyun terdengar dari balik lengan baju Limuran. Ia berkata dengan marah, mana mungkin aku orang seperti itu. Bahkan hal-hal seperti binatang mitos Qiongqi pun kurahasiakan. Bagaimana mungkin aku bermusuhan dengan rekan Daois Li hanya demi harta Suantian? Itu karena senior tidak tahu guru memiliki harta ini. Kalau tidak, sulit untuk mengatakan apa yang akan dilakukan senior. Kata Xiao Lei telah mengikuti pelatihan guru selama bertahun-tahun, dan telah mengalami banyak bahaya di dunia kultivasi abadi. Aku tidak berani lagi mempercayai orang lain dengan mudah. Huoyun berkata, "Yah, aku tidak bisa membantah apa yang kau katakan. Baik itu manusia biasa di alam bawah maupun tokoh besar di dunia abadi, semua orang punya keinginan egois, dan kultivator seperti kami pun tidak terkecuali. Gurumu juga egois dan akan memperhitungkan orang lain. Namun, setiap orang punya batasnya sendiri. Baik gurumu maupun aku tidak bisa dianggap pengkhianat. Dalam hal kebenaran sejati, hanya ada satu orang yang kukagumi dalam hidupku." "Siapa dia?" tanya Limuran penasaran. Dunia kultivasi abadi menghargai kekuatan dan kultivasi, tetapi tak seorang pun pernah mencapai ketenaran melalui kebenaran dan keadilan. Bahkan kultivator yang paling saleh pun tak berarti tanpa kekuatan dan kultivasi yang memadai. "Dia adalah mantan majikanku," kata Huoyun perlahan. "Apakah kau berbicara tentang Huan Li?" Limuran tercengang. "Bukan dia," kata Huoyun, "meskipun kau dan Huan Li dulunya adalah majikanku secara nama, itu hanyalah kemitraan, bukan majikan yang sebenarnya." Limuran diam-diam terkejut. Ia berkata, "Senior sudah abadi. Guru itu adalah gurumu. Aku khawatir dia juga abadi sejati." Huoyun mendesah pelan, dia lebih dari sekadar dewa sejati. Alamnya berada di luar imajinasi kultivator sepertimu. Namun, semua ini hanyalah awan yang berlalu, lenyap begitu saja. Senior sepertinya punya banyak cerita. Aku penasaran kapan dia akan menceritakannya dan membiarkan kita mengagumi kehidupan sosok abadi itu. Kata Limuran. Huoyun berkata, mungkin ada kemungkinan, tetapi kemungkinan besar itu akan musnah sepenuhnya di masa lalu. Tak lama kemudian, Limuran tiba di daerah pegunungan terpencil. Ia dengan santai menebas beberapa lampu pedang, melubangi perut gunung, membentuk beberapa formasi terlarang, dan membangun gua sementara. "Guru, energi spiritual di sini tipis dan sangat tandus. Mengapa Anda ingin membangun gua di sini?" tanya Xiao Lei bingung. Limuran berkata, "Sebelum memasuki lembah primordial, aku punya beberapa harta karun yang perlu disempurnakan. Lagi pula, aku akan mengalami kesengsaraan surgawi berikutnya. Energi surgawi dan duniawi di sini tipis, jadi tidak banyak kultivator di sekitar sini. Tempat ini relatif terpencil, menjadikannya tempat yang baik untuk menjalani kesengsaraan." Huoyun bertanya dengan heran, bagaimana rekan Daois Li menghadapi kesengsaraan surgawi, dan bahkan meramalkan kedatangannya. Limuran merenung sejenak, lalu berkata, "Senior bukan orang luar. Kau tahu banyak rahasia, termasuk Qiongqi. Rahasia ini juga bisa kubagikan padamu. Sejujurnya, bertahun-tahun yang lalu, aku tak sengaja melihat ramuan aneh di lingkungan Ibel yang kacau." Limuran menceritakan secara singkat bagaimana ia menemukan ramuan aneh itu, menelannya, dan bagaimana ramuan itu tumbuh di dantiannya sejak saat itu. Akhirnya, ia bertanya, "Senior, tolong beritahu saya, dari mana asal-usul ramuan aneh ini?" Huoyun juga bingung setelah mendengar ini. Ia berkata, "Aku tidak tahu banyak tentang seluk-beluk tumbuhan, tapi aku belum pernah mendengar tentang rumput aneh ini. Namun, rumput ini sebenarnya perlu melewati berbagai cobaan surgawi sebelum bisa tumbuh. Rumput ini pasti bukan rumput biasa, mungkin sejenis rumput abadi. Namun, rumput abadi harus bergantung pada energi abadi untuk bertahan hidup, jadi bagaimana mungkin ia muncul di alam bawah? Jadi, mungkin saja itu bukan rumput abadi. Aku tidak tahu harta karun apa itu." Limuran mengerutkan kening. "Bahkan kau, senior, tidak tahu asal-usul ramuan ini.
Sepertinya memang sangat langka. Ngomong-ngomong, apa kau sudah tahu asal-usul batu 5 warna itu? Huoyun mengangguk dan berkata, saya telah memeriksanya dengan saksama. Batu 5 warna itu memang batu perbaikan langit, material umum yang digunakan untuk membangun antarmuka di alam abadi. Ini benar-benar material abadi. Li Muran gembira. Aku ingin tahu apa gunanya batu perbaikan langit ini. Bisakah digunakan untuk memurnikan harta karun spasial? Huoyun berkata, meskipun batu perbaikan langit ini tidak besar, tidak sulit menggunakannya untuk memurnikan harta karun spasial seperti rumah gua portabel. Namun, melakukan hal itu sungguh membuang-buang bakat. Aku punya ide yang cukup berani yang bisa membantumu memanfaatkan batu perbaikan langit ini dengan lebih efektif. Oh, Li Muran bertanya dengan tergesa-gesa, senior, apa rencanamu? Huoyun tersenyum misterius dan berkata, pernahkah kau mendengar tentang devouring interface? Melahap antarmuka. Li Muran tertegun, lalu mengangguk. Aku pernah membaca tentang ini di beberapa buku kuno. Konon, ada makhluk mitos mengerikan bernama Taoti yang suka melahap segalanya, bahkan seluruh antarmuka. Setiap kali ia melahap dan mencerna antarmuka secara menyeluruh, kekuatan Taoti meningkat pesat. Aku hanya tidak tahu apakah makhluk mitos mengerikan seperti itu benar-benar ada di dunia. Benar sekali, kata Huoyun, memang ada makhluk mistis seperti Taoti, dan memang ada pepatah tentang alam pemakan Taoti. Namun, alam pemakan yang kumaksud tidak ada hubungannya dengan Taoti, melainkan metode kultivasi yang serupa untuk para makhluk abadi. Metode kultivasi para dewa. Li Muran terkejut. Meskipun Huoyun belum menjelaskannya dengan jelas, ia sudah sedikit bersemangat dan terharu. Metode kultivasi para makhluk abadi secara alami sangat berbeda dari kalian para kultivator dunia bawah. Kata Huoyun, hal-hal seperti memakan matahari dan bulan, memetik bintang, dan meminum laut bukanlah hal yang aneh. Metode menelan batas yang kubicarakan juga merupakan metode kultivasi yang sangat umum, yang juga dikenal sebagai teknik menelan langit. Seni menelan langit. Li Muran merasa luar biasa hanya dengan mendengar namanya. Ternyata metode para dewa abadi itu tak terbayangkan oleh mereka, para kultivator di dunia bawah. Huoyun melanjutkan, berbicara tentang dasar-dasar teknik menelan langit, teknik ini berkaitan dengan dantian seorang kultivator. Seperti yang diketahui sahabat kecil Li, sejak titik akupuntur spiritual dantian seorang kultivator dibuka, dantiannya terus berubah seiring dengan peningkatan level kultivasi mereka. Setiap kemajuan ke tingkat yang lebih tinggi disertai dengan lompatan kualitatif dalam dantian. Bagi para kultivator tingkat tinggi, dantian telah menjadi ruang tersendiri. Ada pepatah Tao satu orang, satu dunia, yang mengacu pada dantian di dalam tubuh seorang kultivator yang menjadi dunia tersendiri. Sama seperti dantian Li Muran yang bisa dianggap sebagai dunia kecil, itulah sebabnya rumput aneh ini bisa tumbuh di dantian Li Daoyou. Harta karun kehidupan Li Daoyou juga bisa disimpan di dantian, dan terus ditempa dan ditingkatkan oleh esensi sejati di dantian tersebut. Pengendali dunia dantian secara alami adalah sang kultivator itu sendiri. Jika dunia dantian menjadi lebih kuat, mana sang kultivator secara alami akan meningkat. Meditasi dan kultivasi kita yang terus-menerus, menyerap esensi dari energi langit dan bumi di sekitar, memurnikannya melalui 8 meridian luar biasa dan menyalurkannya ke dalam dantian, mengubahnya menjadi esensi sejati kita sendiri dan memperkuat dantian, justru untuk tujuan ini. Adapun teknik menelan langit, teknik ini melibatkan menelan antarmuka spasial yang ada langsung ke dunia dantian, dan menggunakan kekuatan magis seseorang untuk menggabungkan antarmuka spasial tersebut ke dunia dantiannya sendiri. Jika dapat digabungkan sepenuhnya, maka dunia dantian akan segera menyerap semua energi vital yang terkandung dalam antarmuka spasial yang ditelan. Selain itu, kekuatan hukum yang terkandung dalam antarmuka spasial tersebut juga dapat digunakan oleh kultivator itu sendiri. Li Muran terkejut ketika mendengar ini menggabungkan ruang luar ke dunia dantian. Kekuatan magis yang dahsyat ini berada di luar jangkauan junior ini. Huoyun mengangguk dengan tingkat kultivasimu saat ini, tentu saja mustahil untuk melakukannya sendiri. Namun, jika kau memiliki sepotong batu perbaikan langit di tanganmu, situasinya akan berbeda. Batu butian, bagaimanapun juga, adalah material dari keluarga abadi. Batu ini secara inheren mengandung kekuatan antarmuka yang kuat dan stabil. Jika Anda terlebih dahulu menggunakan darah Anda sendiri untuk terus-menerus menempa batu butian. Tanda tanya, membiarkannya secara bertahap selaras dengan aura Anda dan tidak lagi menolaknya kemudian, Anda dapat menggunakan batu butian untuk memurnikan area ruang yang relatif kecil, menggunakan kekuatan antarmuka yang terkandung dalam batu butian untuk menyelimuti area tersebut. Kemudian, sesuai dengan poin-poin kunci teknik menelan langit, gabungkan ruang yang dimurnikan oleh batu butian ke dalam dunia dantian Anda, maka Anda mungkin berhasil. Setelah kau berhasil, manamu tak hanya akan meningkat pesat, tapi kau mungkin juga bisa memahami hukum kekuatan yang lebih kuat dari antarmuka spasial yang telah kau telan.
Seberapa banyak yang bisa kau pahami dan apakah kau bisa berhasil bergantung pada pemahaman dan keberuntungan pribadimu. Aku tak bisa menjamin hal ini. Semakin Limuran mendengarkan, semakin bersemangat ia begitu. Menurutmu, senior, seberapa besar peluangku untuk berhasil melakukan teknik menelan langit sekarang? Huoyun berkata, itu tergantung seberapa ambisiusnya Anda. Semakin besar ruang yang ingin Anda kuasai, semakin besar pula manfaatnya, tetapi juga semakin besar kesulitannya dan semakin kecil peluang keberhasilannya. Jika Anda hanya ingin menguasai area yang sangat kecil, tingkat keberhasilannya bisa mencapai lebih dari 90%, tetapi efeknya tidak akan terlalu signifikan, dan manfaatnya pun tidak akan signifikan. Lagi pula, kamu hanya punya satu batu butian. Jadi kamu hanya punya satu kesempatan. Dengan kualitas batu butian, sangat mungkin untuk memurnikan ruang yang sangat luas, begitu luasnya hingga kamu tidak bisa menelannya. Oleh karena itu, keputusan akhir tentang seberapa luas ruang yang ingin kamu perbaiki sepenuhnya ada di tanganmu. Limuran merenung dalam-dalam. Sepertinya teknik menelan surga ini perlu dipertimbangkan dengan saksama. Kesempatan seperti ini langka, kesempatan sekali seumur hidup. Jika ia terlalu konservatif dan menggunakan ruang pemurnian yang terlalu terbatas, ia tidak akan mendapatkan banyak, mungkin hanya beberapa dekade atau bahkan berabad-abad tambahan mana. Namun, jika ia terlalu serakah, ia kemungkinan besar akan gagal memurnikan, yang pada akhirnya memaksanya untuk mengeluarkan ruang pemurnian dari dantiannya, menggunakannya hanya sebagai tempat tinggal gua portabel yang mirip dengan surga Gua Langhuan. Itu akan benar-benar menyia-nyiakan kesempatan yang diperoleh dengan susah payah dan berharga ini. Huoyun berkata, tidak perlu terburu-buru. Rekan Daois Li masih perlu menggunakan darahnya sendiri untuk memelihara batu perbaikan langit. Butuh waktu lama bagi dantiannya untuk menyatu secara bertahap dengan batu perbaikan langit. Aku bisa mengajarimu metode spesifiknya. Kau bisa fokus pada langkah ini dulu. Mengenai seberapa banyak ruang yang kau butuhkan untuk disempurnakan di masa depan, itu akan memakan waktu setidaknya puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Terima kasih, senior. Limuran mengangguk dan membungkuk hormat untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sama-sama, Huoyun tersenyum tipis. Aku mengajarkan metode ini untukmu karena alasan egoisku sendiri. Lagi pula, aku berbagi kemuliaan dan kehinaanmu, dan kultivasimu tidak terlalu tinggi, dan kau memiliki musuh-musuh kuat yang menginginimu. Jika kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasimu, aku juga akan lebih aman. Jika kau bersedia berterima kasih atas bimbinganku hari ini, berjanjilah untuk mengirimkan burung roh Xiao Lei untuk membantuku mengatasi kesengsaraan saat aku mencapai keabadian di masa depan, dan aku akan merasa puas. Ini tanggung jawab Xiao Lei. Xiao Lei langsung setuju dengan patuh senior, tolong bantu aku meningkatkan kultivasiku. Aku tentu akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu mengatasi kesengsaraan ini. Bagus sekali. Huoyun mengangguk puas. Sayang sekali aku tidak mahir dalam teknik petir dan kekuatan magis. Kalau tidak, jika aku bisa membimbing kultivasimu, aku bisa membantumu maju ke tingkat Mahayana secepat mungkin. Ini juga akan memberimu lebih banyak kepercayaan diri untuk membantu kami mengatasi kesengsaraan di masa depan. Setelah itu, Limuran mengikuti instruksi Huoyun dan mempraktikkan formula yang agak rumit. Kemudian, ia mengerahkan ki dan darahnya, memotong lengannya, dan aliran darah tipis mengalir keluar, menetes ke batu pembangun langit. Jika seseorang tidak mempraktikkan mantra itu, darah yang menetes ke batu butian akan tetap berada di sana, meninggalkan permukaan batu tanpa noda darah. Namun, setelah mempraktikkan mantra yang diajarkan Huoyun, meskipun sebagian besar darah masih menetes dari batu butian, sedikit jejak darah meresap ke dalam batu. Huoyun berkata, bagus sekali. Kau harus terus berlatih dengan cara ini, mengulangi proses meneteskan darah setiap 7 hari hingga batu perbaikan langit sepenuhnya ternutrisi oleh esensi darahmu dan berubah menjadi batu darah merah tua. Setelah itu, kau bisa mulai memurnikan ruang. Limuran mengucapkan terima kasih padanya dan kemudian menyimpan batu pembelian langit. Kemudian, dia mengeluarkan 2 manik-manik bundar transparan dan 7 atau 8 bahan atribut cahaya lainnya dari lengan bajunya. Limuran berkata, kedua manik bundar ini adalah harta karun yang kurebut dari tangan seorang tetua klan Haotian yang memiliki bakat atribut cahaya yang sangat tinggi. Aku ingin menggunakan kedua manik bundar ini sebagai bahan utama, dilengkapi dengan bahan-bahan berkualitas tinggi lainnya, untuk menyempurnakan pedang kelahiran dengan atribut cahaya. Aku sudah punya 2 pedang Natal dengan kualitas terbaik. Satu bernama keserakahan, pedang kesadaran ilahi yang lainnya bernama kegelapan, pedang dengan atribut gelap yang sangat selaras dengan teknik kultivasi klan mimpi buruk yang sedang kulatih. Namun, di siang hari, selain tanaman merambat kuno Suantian, yang tidak mudah kugunakan, aku tidak punya senjata sihir Natal lain yang cocok. Karena itu, pedang dengan atribut cahaya akan jauh lebih praktis.
Huoyun tersenyum tipis. Kau memberitahuku ini karena kau ingin aku mengajarimu metode memurnikan senjata. Tepat sekali. Li Muran mengangguk. Metode kultivasi alam abadi sangat misterius, dan sulit dibayangkan oleh kultivator sepertiku di alam bawah. Aku yakin teknik pemurnian senjata alam abadi juga berada di puncaknya. Aku ingin melihatnya. Huoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, teknik pemurnian senjata di dunia abadi memang jauh lebih maju. Namun, setiap teknik pemurnian senjata di dunia abadi didasarkan pada kekuatan hukum. Penekanannya adalah memperkuat kekuatan hukum yang terkandung dalam harta karun selama proses pemurnian. Oleh karena itu, setiap metode pemurnian senjata abadi sangatlah luar biasa dan tidak mungkin dicapai di dunia bawah. Dan meskipun kau mampu melakukannya, kualitas materialmu tidak cukup tinggi. Material-material ini hanya bisa digunakan untuk memurnikan senjata sihir tingkat Tongtian Lingbao. Material-material ini bukan harta karun yang bisa menyimpan kekuatan hukum. Karena itu, aku tidak bisa mengajarimu teknik pemurnian abadi untuk memurnikan pedang. Jadi begitu, Li Muran mengangguk sambil tersenyum kecut. Sepertinya di mata para dewa, harta karun Tongtian adalah benda yang sama sekali tidak berharga dan tidak layak untuk teknik pemurnian abadi. Benar, kata Huoyun, harta karun apapun yang ditempa menggunakan teknik pemurnian abadi setidaknya berada pada tingkat harta karun Xuantian. Di atas itu ada yang disebut artefak abadi dan harta karun abadi. Di atas harta karun abadi, konon ada artefak surgawi dan artefak dewa, di antara ciptaan-ciptaan lain yang menantang surga. Masing-masing harta karun ini unik dan mengandung kekuatan tak terbatas, bahkan di luar imajinasiku. Saat Huoyun berbicara, pikiran Li Muran tiba-tiba melayang. Di dua dunia roh dan ibel, dia sudah termasuk di antara para kultivator tingkat atas, tetapi di antara para makhluk abadi, dia bahkan tidak termasuk dalam arus utama. Karena aku tak bisa menggunakan metode abadi untuk menempa pedang Tongtian, maka aku harus menggunakan metode alam bawah. Li Muran mendesah pelan, lalu mulai menempa pedang itu. Ia sudah menguasai teknik pemurnian pedang, yang ia peroleh di lembah pedang surgawi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tetua Tianjian dan murid-muridnya dianggap sebagai pendekar pedang paling terampil di dunia spiritual. Teknik pemurnian pedang mereka juga sangat maju, dan metode mereka pun beragam. Li Muran merujuk pada teknik pembuatan pedang di dalamnya, dikombinasikan dengan kekuatan sihirnya yang kuat dan bahan pembuatan pedang yang lengkap, dan hanya dalam waktu setengah tahun, embrio pedang itu selesai. Li Muran menamai pedang itu Hui dan menempatkannya di dantiannya untuk terus mengolahnya. Dengan cara ini, ia memiliki 3 pedang keserakahan, kegelapan, dan kecemerlangan. Meskipun ketiga pedang ini hanyalah harta karun langit, kualitasnya sangat baik dan dapat bersaing dengan senjata ajaib kelahiran para kultivator Mahayana awal lainnya. Setelah pedang cemerlang itu ditempa, Li Muran terus berlatih di tempat terpencil ini, meneteskan darah untuk memperbaiki batu langit dan memurnikan jimat. Setelah beberapa tahun berikutnya, rumput aneh di dantian Li Muran menumbuhkan daun baru, dan kesengsaraan surgawi pun tiba seperti yang diharapkan. Kali ini, kekuatan kesengsaraan surgawi meningkat secara signifikan, dan tubuh fisik Li Muran telah mencapai batasnya, dan belum banyak membaik dibandingkan dengan terakhir kali ia mengalami kesengsaraan, jadi jelas jauh lebih sulit untuk melewati kesengsaraan itu daripada terakhir kali. Namun, kultivasi Xiao Lei telah sedikit meningkat. Berkat bantuannya, dan bantuan tanaman merambat kuno Xuantian, Li Muran berhasil selamat dari bencana ini dengan selamat. Sepertinya aku perlu mempercepat kultivasiku dan memperkuat kekuatan sihirku. Pikir Li Muran dalam hati, kalau tidak, cobaan surgawi ini akan semakin parah. Aku khawatir 1000 tahun lagi, kekuatan cobaan surgawi ini akan terlalu kuat untuk kutanggung. 1170